Jangan menyentuh aku dengan tangan kotormu. Anak pungut. Anak mandul. Dalam 10 menit, kau akan kuusir hari ini juga. Aku akan panggil anakku untuk menceraikanmu. Kata mertuaku begitu kasar kepadaku. Mereka lupa bahwa rumah dan semua aset adalah milikku. Sekarang juga kalian yang kubuat angkat kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Putri dimanapun berada. Kali ini Putri akan bercerita yang bisa menyayat hati dan semoga bisa menjadi motivasi yang baik untuk kita semua. Sebelumnya bunda-bunda absen dulu dari daerah mana saja. Untuk yang sudah subscribe, Putri ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Maya terbukan bukan karena alarm, tapi karena dingin. Dinding kamar pembantu yang lembab merambatkan hawa dingin dari ubin keramik yang retak. Kamar berukuran 2x3 meter ini hanya memiliki satu jendela kecil berjeruji besi, menghadap ke tembok tetangga. Tak ada sinar matahari yang pernah masuk. Maya mengucek matanya. Tubuhnya terasa seperti ditimpa papan, pegal di setiap sendi. Semalam ia dipaksa mencuci 20 setel baju keluarga mertua dengan tangan, karena mesin cuci rusak. Padahal Ibu Ratna sengaja mencabut kabelnya. Air dingin mengalir dari keran kamar mandi luar, membuat jari jemarinya membiru hingga pukul 23.30. Tapi bukan itu yang terburuk. Setelah mencuci, Maya masih harus menyetrika semua pakaian itu. Dan setelah menyetrika, ia harus membersihkan dapur. Dan setelah membersihkan dapur, ia harus menyiapkan bahan untuk sarapan pagi. Jam tidurnya, 4 jam. Tepatnya dari pukul 00.30 hingga pukul 4.30. Maya duduk di ranjang besi berkarat itu. Ranjangnya hanya beralaskan kasur lipat tipis setebal 2 jari. Bantalnya dari dakron murah yang sudah kempes. Selimutnya cuma kain katun tipis pemberian tetangga. Di sudut kamar, sebuah lemari plastik tua menyimpan semua pakaiannya. Hanya 3 setel baju rumah, 1 jilbab lusuh, dan 1 set pakaian tidur. Tidak ada pakaian bagus, karena Ibu Ratna melarangnya berpakaian seperti orang kaya. Kamu kan anak pungut, cukup pakai baju bekas. Biar ingat asal-usulmu. Maya menghela napas. Dadanya sesak. Tapi ia sudah terbiasa menelan rasa sesak itu. Selama 3 tahun, ia menelannya setiap pagi, siang, dan malam. Ia berdiri. Lututnya berbunyi krek-krek karena terlalu lama duduk di lantai semalam. Ia melangkah ke kamar mandi luar, kamar mandi yang digunakan oleh pembantu. Meski sebenarnya tidak ada pembantu lain selain dirinya. Air dingin menyiram wajahnya. Ia menatap cermin retak yang tergantung di dinding. Wajah yang terpantul, pucat, lingkaran hitam di bawah mata, bibir pecah-pecah, dan rambut yang mulai kusam. Maya berusia 26 tahun, tapi wajahnya tampak seperti 35. 3 tahun pernikahan telah menuakan dirinya 10 tahun. Ia tersenyum pahit. Selamat pagi, Maya. Selamat bertahan hidup 1 hari lagi. Dapur utama rumah mewah itu luasnya 6x8 meter. Meja dapur dari granit hitam mengkilap. Lemari es double door. Kompor tanam 4 tungku. Oven listrik. Dan semua peralatan masak dari stainless steel bermerek. Maya berdiri di depan kompor, mulai menyiapkan sarapan. Menu pagi ini, 1 bubur ayam kampung untuk Bapak Herman. Dengan topping abon sapi pilihan, kerupuk udang, daun bawang, dan bawang goreng. Kuahnya harus dari kaldu ayam asli, bukan bubuk. 2 omelet keju untuk Andika. Telur harus dari ayam kampung, keju parut harus cheddar asli, dan dimasak setengah matang dengan bagian dalam masih lembut. 3 nasi goreng seafood untuk Ibu Ratna. Harus pakai udang segar, cumi, dan kerang. Bumbunya rahasia keluarga, Maya tidak boleh mengubah resep meski sedikit. Ditambah telur mata sapi di atasnya dan acar timun sebagai pendamping. Maya bekerja dengan cekatan. Tangannya yang terampil, lulusan tata boga dari universitas ternama, beasiswa, karena orang tuanya meninggal saat ia baru masuk. Bergerak lincah. Ia sebenarnya chef yang hebat. Dulu, ia bercita-cita membuka restoran bintang 5. Sekarang, ia memasak untuk keluarga yang membencinya. Sambil menumis, Maya tanpa sengaja mengingat masa lalunya. Tahun 2005, ia baru saja lulus SMA dengan nilai terbaik se-kabupaten. Orang tuanya, Rudi dan Linda Hartono, sangat bangga. Mereka mengadakan pesta kecil di rumah mewah ini.
Nak, kamu hebat. Ayah dan ibu akan biayai kuliahmu dimanapun. Dan setelah lulus, perusahaan ini akan jadi milikmu, kata ayahnya sambil mengusap kepalanya. Maya tersenyum. Tapi ayah, aku anak adopsi. Apa aku pantas mewarisi semua ini? Ayahnya tertawa. Anak adopsi? Kamu lebih dari anak kandung. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Jangan pernah ragu. Nak, kamu adalah Maya Hartono, pewaris Sahartono Group. 3 bulan kemudian, pesawat yang membawa orang tuanya ke Surabaya jatuh di Laut Jawa. Tidak ada yang selamat. Maya hancur. Ia mengurus pemakaman sendirian. Keluarga besar datang, bukan untuk berduka, tapi untuk merebut harta. Mereka menyebut Maya, anak pungut, yang tidak berhak mewarisi apapun. Tapi hukum berpihak pada Maya. Surat wasiat jelas. Sertifikat jelas. Maya adalah pemilik sah. Namun Maya lelah. Ia lelah berperang melawan keluarga besar yang tamak. Maka ia memutuskan untuk menjalani hidup sederhana. Ia kuliah, lulus, dan bekerja sebagai akuntan lepas. Ia tidak memamerkan kekayaannya. Ia hanya ingin dicintai sebagai manusia biasa. Lalu ia bertemu Andika. Dan semuanya berubah menjadi neraka. Maya mendengar langkah kaki di tangga marmer. Ibu Ratna turun. Nyonya besar itu mengenakan gaun daster sutra biru navy, dengan sandal rumah bertatahkan kristal Swarovski. Rambutnya yang disanggul rapi menunjukkan statusnya. Ia tidak pernah memasak, tidak pernah mencuci, tidak pernah menyetrika. Semua dilakukan oleh Maya. Ibu Ratna melangkah ke meja makan dengan gaya sempurna. Duduk di kursi jati ukiran yang dilapisi bantal bludru merah. Maya, bawa kopi susu jahe. Hangat-hangat, jangan sampai dingin, atau ku siram ke kepalamu. Teriaknya tanpa menyapa. Maya buru-buru menyiapkan kopi. Tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tubuhnya yang kelelahan. Kopi susu jahe diletakkan di hadapan Ibu Ratna dengan hati-hati. Cangkir porselen bermotif bunga. 1 set dari Inggris, hadiah pernikahan. Ibu Ratna menyesap. Wajahnya berubah. Kok pahit? Kau tidak pakai gula batu? Dasar anak pungut. Gak bisa apa-apa. Bu, saya pakai gula batu 2 sendok, seperti biasa, jawab Maya tenang. Kurang manis. Ambilkan madu. Maya berbalik ke dapur untuk mengambil madu. Dari balik pintu dapur, ia mendengar Ibu Ratna berbicara pada dirinya sendiri. Dasar mandul. 3 tahun nikah sama anakku, belum juga hamil. Buang-buang beras saja. Pantas saja orang tuanya buang dia. Maya memejamkan mata. Napasnya memburu. Dadanya seperti ditusuk pisau. Tapi ia menelan semuanya. Lalu membawa madu. Langkah kaki berat terdengar. Bapak Herman, seorang pensiunan pegawai negeri yang kini berbisnis, baca, menghabiskan uang Maya tanpa sepengetahuan Maya, turun dengan kemeja batik lengan panjang. Ia langsung duduk di kursi kepala meja, kursi yang dulu diduduki ayah Maya. Tapi Maya tidak berani mengingat itu sekarang. Maya, buburnya. Perintahnya singkat. Maya menyajikan bubur ayam kampung dengan lauk lengkap. Bapak Herman menyantap dengan lahap, tanpa menatap Maya. Baginya, Maya hanyalah perabot rumah tangga yang bergerak. Selesai makan, ia berkata, Maya, besok kamu minta uang belanja ke ibu. Kita habis stok. Maya mengangguk. Padahal hatinya sakit. Uang belanja yang diberikan Ibu Ratna hanya Rp30.000 per hari untuk makan 4 orang. Itu berarti nasi, telur, tempe, dan sayur murah. Tidak ada lauk mahal. Tidak ada buah. Tidak ada susu. Tapi setiap pagi, Maya harus memasak hidangan mewah untuk mereka. Lalu dari mana bahannya? Dari tabungan Maya sendiri. Hasil kerja lepas sebagai akuntan online yang ia lakukan tengah malam, setelah semua pekerjaan rumah selesai. Ia mendapat Rp500.000, 1 juta per bulan dari klien-klien kecil. Uang itu ia gunakan untuk membeli bahan makanan mewah yang diminta keluarga mertua. Tapi Ibu Ratna pura-pura tidak tahu. Andika, suami Maya, turun paling akhir. Pria berusia 28 tahun itu masih mengenakan piyama. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya sembab karena begadang main game online hingga pukul 3 pagi. Andika duduk di kursi di samping ibunya. Maya menyajikan omelet keju. Mas, sarapannya, kata Maya lembut. Andika mengambil garpu dan menyantap tanpa berkata apa-apa.
Matanya masih setengah terpejam. Ibu Ratna mencolek Andika. "Mas, kapan kamu cari kerja? Sudah 3 bulan nganggur. Malu sama tetangga." Andika menghela napas. "Sebentar lagi, Bu. Lagi cari yang cocok." "Cocok bagaimana?" "Kerja apapun yang penting dapat uang. Jangan sampai kamu bergantung pada Maya terus. Dia kan cuma akuntan lepas, penghasilannya kecil." Maya yang mendengar hanya tersenyum pahit. Penghasilan kecil? Ibu Ratna tidak tahu bahwa Maya memiliki 12 miliar di rekening. Tapi Maya diam. Ia masih berharap suatu hari keluarga ini bisa menerimanya dengan tulus tanpa harta. Harapan bodoh. Setelah semua selesai makan, Maya mulai membersihkan meja, mencuci piring, mengepel lantai. Ibu Ratna bersantai di ruang tamu sambil memotong kuku. Potongan kukunya berhamburan di lantai marmer. "Bersihkan, anak pungut," perintahnya tanpa menoleh. Maya mengambil sapu dan pengki. Ia membersihkan potongan kuku itu satu persatu. Lalu Ibu Ratna memanggil lagi. "Maya, pijat kaki aku." Maya menghampiri. Ia berlutut di lantai dan mulai memijat kaki Ibu Ratna. Kaki itu lembut, terawat, dengan cat kuku merah marun. "Ini belum keras. Pijat yang keras," bentak Ibu Ratna. Maya menekan lebih keras. Tangannya sakit, tapi ia terus melakukannya. Ibu Ratna berbicara pada telepon genggamnya. "Iya, Bu RT. Besok saya ada arisan di rumah. Tolong kabari yang lain. Rumah saya kan paling besar, paling cocok untuk acara." Ibu Ratna menatap Maya sambil tersenyum sinis. "Ya, menantu saya akan bantu masak. Dia kan anak pungut, biasa jadi pembantu." Maya menggigit bibir. Maya tidak pernah istirahat siang. Di waktu orang normal makan siang dan tidur sebentar, Maya sibuk dengan pekerjaan rumah lainnya. Menyapu halaman, mencuci mobil, meski ia tidak pernah diizinkan naik mobil itu, menyiram tanaman, dan membersihkan kamar mandi. Hari ini, Ibu Ratna memerintahkan Maya membersihkan kolam renang. Airnya keruh. "Bersihkan." Maya harus menyikat dinding kolam renang dengan sikat panjang. Ia berdiri di pinggir kolam, membungkuk, dan menggosok setiap ubin. Matahari terik menyengat punggungnya. Setelah selesai, ia diminta mengepel teras, lalu menyetrika baju Bapak Herman, lalu membersihkan kamar Ibu Ratna. Setiap selesai satu pekerjaan, Ibu Ratna selalu menemukan pekerjaan lain. Tidak pernah ada kata cukup. Sore hari, Maya mulai menyiapkan makan malam. Menu, sop buntut, perkedel kentang, tumis kangkung, dan sambal terasi. Andika sudah main game lagi. Bapak Herman membaca koran di ruang tamu. Ibu Ratna telepon-teleponan dengan teman arisan. Maya memasak sambil berdiri selama 2 jam. Kaki kanannya bengkak karena terlalu lama berdiri tanpa alas yang nyaman. Makan malam selesai pukul 20. Maya kembali mencuci piring, membersihkan dapur, menyapu, mengepel. Pukul 22, Maya baru bisa masuk ke kamar pembantunya. Ia duduk di ranjang, memegang kakinya yang bengkak. Air matanya menetes. Kapan ini berakhir? Ya Allah. Ia membuka ponsel jadulnya. Ada pesan dari Pak Budi, pengacara keluarga. "Pak Budi, Bu Maya, dokumen warisan sudah siap. Kapan Ibu ingin eksekusi? Rumah itu milik Ibu. Jangan biarkan mereka terus merendahkan Ibu." Maya menatap pesan itu. Jarinya bergetar di atas tombol. "Tapi Pak Budi, mereka keluarga suamiku. Aku tidak tega." "Pak Budi, Bu Maya, mereka tidak pernah menganggap Ibu keluarga. Lihatlah bagaimana mereka memperlakukan Ibu. Sudah 3 tahun. Cukup." Maya menangis dalam diam. Ia membalas, "Minggu depan, Pak. Saya butuh waktu." Pagi berikutnya, Maya sedang menyapu halaman saat seorang wanita parubaya masuk melalui gerbang tanpa mengetuk. Bu RT, ketua RT setempat, adalah wanita yang suka bergosip. Matanya tajam, mulutnya ceplas-ceplos, dan lidahnya bisa membunuh karakter seseorang dalam hitungan detik. "Selamat pagi, Bu Ratna. Saya lihat gerbangnya terbuka, jadi saya masuk saja," kata Bu RT dengan suara cempreng. Ibu Ratna yang sedang duduk di ruang tamu menyambut dengan senyum manis. "Mari, Bu RT, duduk. Mau kopi?" Maya yang mendengar langsung berlari ke dapur untuk menyiapkan kopi tanpa diperintah. Ini sudah refleks. Bu RT duduk di sofa mewah.
Matanya berkeliling, mengamati setiap sudut ruangan. Wah, rumah Ibu Ratna memang paling mewah Serte. Lantai marmer Italia ya, Bu. Ibu Ratna tersenyum bangga. Iya, Bu. Ini lantai marmer impor dari Italia. Harganya bisa beli mobil Avanza. Wah, hebat. Suami Ibu pasti orang kaya. Ya, alhamdulillah. Suami saya dulu pejabat tinggi di kementerian. Sekarang pensiun, tapi bisnisnya masih jalan. Anak saya juga hebat, lulusan universitas ternama, sekarang jadi konsultan. Padahal Andika nganggur. Bu RT menatap Maya yang sedang meletakkan kopi di meja. Ini siapa? Bu, Art baru. Ibu Ratna tertawa keras. Bukan, Bu. Ini menantu saya. Namanya Maya. Bu RT melongo. Menantu? Kok kayak Art? Ibu Ratna menurunkan suaranya, tapi cukup keras agar Maya mendengar. Ya, gimana ya, Bu? Menantu saya ini anak pungut. Orang tuanya buang dia waktu kecil. Terus dia mandul juga. Sudah 3 tahun nikah sama anak saya, belum hamil. Jadi ya, kami kasihan. Biar dia tinggal di sini, sekalian bantu-bantu pekerjaan rumah. Bu RT mengangguk-angguk. Wah, Ibu Ratna baik sekali. Mau merawat menantu yang anak pungut dan mandul. Saya kagum. Ibu Ratna tersenyum sinis. Iya, namanya juga keluarga. Kami harus saling membantu. Meskipun sejujurnya, dia lebih banyak jadi beban. Maya yang berdiri di sudut ruangan menggenggam erat nampan kopinya. Jari-jarinya memutih. Beban? Aku yang bayar semua kebutuhan rumah ini. Aku yang masak, bersihkan, urus semuanya. Tapi aku beban? Ia ingin berteriak, tapi ia diam. Setelah Bu RT pulang, gosip tentang Maya menyebar cepat. Dalam hitungan jam, semua tetangga tahu bahwa menantu Bu Ratna adalah anak pungut mandul yang jadi pembantu di rumah mertuanya sendiri. Maya yang sedang mencuci baju di belakang rumah mendengar bisik-bisik tetangga dari balik pagar. Ih, kasihan ya anak itu. Dulu saya lihat dia masih segar, sekarang kurus kayak ayam krempeng. Iya, katanya mandul. Jadi suaminya mau cari istri lagi katanya. Hus, jangan keras-keras. Nanti didengar. Maya menggigit bibir. Air matanya jatuh ke ember berisi air sabun. Mandul, mandul, mandul. Kata itu seperti paku yang dipukulkan ke kepalanya berulang-ulang. Maya sudah memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya, tidak ada masalah medis. Kemungkinan besar, tekanan psikologis dan kelelahan fisik yang membuatnya sulit hamil. Tapi Ibu Ratna tidak peduli. Baginya, mandul adalah kutukan yang tidak bisa diobati. Sore harinya, Ibu Ratna memanggil Maya ke ruang tamu. Wajahnya serius. Maya, duduk. Ibu mau bicara. Maya duduk di lantai, karena tidak pernah diizinkan duduk di sofa. Ibu sudah muak. 3 tahun kamu di sini, tidak juga memberi cucu. Mulai besok, kamu ikut program hamil. Maya mengernyit. Program apa, Bu? Program dokter kandungan. Ibu punya kenalan dokter spesialis di RS swasta. Kamu akan diperiksa, diobati, inseminasi, apapun itu. Biaya, kamu yang bayar. Karena masalahnya dari kamu. Maya terdiam. Biaya program hamil bisa puluhan juta. Tabungan Maya hanya sekitar 30 juta. Hasil kerja keras 3 tahun. Ibu, biayanya besar. Saya tidak punya banyak uang. Ibu Ratna melempar koran ke lantai. Kamu bohong. Kamu kan kerja online. Pasti punya tabungan. Jangan pelit. Ini untuk masa depan keluarga kami. Maya menunduk. Baik, Bu. Baik, Bu. Saya akan bayar. Tapi setelah ini, saya tidak akan diam lagi. Maya tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, memeluk lutut. Matanya menatap dinding kosong. 3 tahun. Ia telah menelan semua hinaan. 3 tahun. Ia telah bekerja seperti budak. 3 tahun. Ia telah membiarkan mereka merendahkan nama baik orang tuanya. Cukup. Maya berdiri. Ia meraih koper tua di balik tumpukan bantal. Koper itu berwarna coklat, kulit asli, dengan kunci kombinasi. Dulu milik ibunya. Jari Maya menekan kode. 1905, tahun kelahiran Maya. Klik. Koper terbuka. Di dalamnya,
Tersimpan. 1. Sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan seluas 1.200 meter persegi. Nama, Maya Hartono. Diterbitkan tahun 2005. 2. Akta warisan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nomor 789 PDT 2006. Menyatakan Maya sebagai satu-satunya ahli waris. 3. Buku tabungan Bank Mandiri. Saldo 12.735 juta rupiah. 4. Sertifikat saham di 3 perusahaan. Hartono Properti, Hartono Konstruksi, dan Hartono Hotel Group. Total nilai, sekitar 80 miliar. 5. Fotokopi surat wasiat orang tua Maya. Ditulis tangan oleh ayahnya, disaksikan notaris, dan dicap pos. Maya mengeluarkan satu persatu, meletakkannya di ranjang. Ia lalu mengeluarkan sebuah foto. Foto ukuran 10R dalam bingkai kayu jati. Rudi Hartono dan Linda Hartono tersenyum di foto itu. Mereka berdiri di depan rumah mewah ini, rumah yang kini ditempati Ibu Ratna. Di balik foto, ada tulisan tangan ayah Maya. Untuk Maya, putri kami yang paling berharga. Rumah ini adalah rumahmu. Jangan biarkan siapapun merampasnya. Ayah dan ibu selalu bersamamu, dimanapun kami berada. Maya mencium foto itu. Air matanya jatuh di kaca bingkai. Maafkan Maya, ayah, ibu. Maya sudah terlalu lama diam. Maya sudah terlalu lama membiarkan mereka menghina kalian. Tapi tidak lagi. Ia mengambil ponsel jadulnya. Membuka kontak Pak Budi. Maya, Pak Budi, saya sudah siap. Tolong siapkan semuanya. Saya mau mengambil kembali rumah ini. Minggu depan. Pesan terkirim. 2 menit kemudian, balasan masuk. Pak Budi, alhamdulillah. Bu Maya, saya sudah menunggu 3 tahun. Dokumen lengkap. Notaris siap. Satpam pengadilan siap. Ibu tinggal menentukan hari haji. Saya sarankan hari Senin, jam 9 pagi. Biar mereka tidak bisa mengurus apa-apa karena pengadilan tutup di akhir pekan. Maya, baik. Senin jam 9. Jangan beritahu siapapun. Biar mereka kaget. Pak Budi, siap. Bu Maya, ibu hebat. Ibu kuat. Orang tua ibu pasti bangga. Maya menutup ponsel. Ia menatap foto orang tuanya sekali lagi. Senin, ayah, ibu. Rumah ini akan kembali bersih. Ibu Ratna mengadakan pesta besar untuk ulang tahun Bapak Herman yang ke-60. Undangan dikirim ke 100 orang, kerabat, kolega bisnis, pejabat kelurahan, bahkan mantan menteri yang menjadi teman Bapak Herman. Rumah mewah itu didekorasi dengan ribuan bunga segar. Sewa dekorator profesional menghabiskan 15 juta, dibayar oleh Maya. Tentu saja. Maya, bunga di ruang tamu kurang. Tambahin. Maya, kuenya mana? Sudah diantar belum? Hubungi toko kue. Maya, aku mau ganti baju. Bantu aku. Maya berlari ke sana kemari. Kakinya bengkak, tangannya melepuh terkena lem bunga, punggungnya sakit karena mengangkat puluhan kursi lipat. Tapi tidak ada yang peduli. Para tamu mulai berdatangan. Wanita-wanita berdandan bak artis, pria-pria memakai jas dan jam tangan mewah. Ibu Ratna berdiri di pintu masuk menyambut tamu dengan senyum lebar. Selamat datang. Selamat datang. Masuk. Masuk. Jangan sungkan. Maya berdiri di sudut dapur dengan seragam hitam lusuh, membawa nampan berisi minuman. Seorang tamu wanita mendekati Maya. Coba ambilkan minuman untukku, perintahnya dengan nada angkuh. Maya menunduk. Ada jus jeruk, jus alpukat, dan es teh, Bu. Jus alpukat. Maya berlari ke dapur, membuat jus alpukat dengan susu kental manis dan coklat serut. Disajikan di gelas kristal. Tamu itu menyesap. Kurang manis. Bikin ulang. Maya membuat ulang. Menambah gula. Disajikan lagi. Kurang dingin. Banyak es. Maya membuat ulang lagi. Selesai. Tamu itu tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya berbalik dan bergabung dengan yang lain. Saat pesta makan malam dimulai, Maya harus melayani 100 tamu sendirian. Tidak ada catering. Ibu Ratna memerintahkan Maya memasak semua hidangan. Menu pesta. Sop buntut 100 porsi ikan bakar, 100 porsi ayam goreng, 100 porsi sayur asem, 100 porsi sambal terasi, 100 porsi es buah, 100 gelas. Maya mulai memasak sejak pukul 5 pagi. Tanpa henti. Tanpa makan.
tanpa minum. Sekitar pukul 19, saat Maya membawa nampan besar berisi sop buntut ke ruang makan, ia tersandung karpet yang melipat. Bruk, nampan jatuh. Sop buntut tumpah ke lantai marmer. Semua tamu menoleh. Hening. Ibu Ratna berteriak memekakkan telinga. Maya, dar anak pengumbun. Kau hancurkan makanan 100 tamu. Kau tahu berapa harga semua ini? Kau bayar? Atau kau keluar malam ini juga? Maya berlutut di lantai. Tangannya memunguti potongan daging dan sayur yang berserakan. Seorang tamu tua, pensiunan jenderal, berbisik pada istrinya, kasihan gadis itu. Nyonya rumah ini kejam sekali. Istrinya menjawab, "Hus, jangan ikut campur." Andika yang melihat dari kejauhan hanya diam. Ia kembali ke kursinya dan melanjutkan makan. Tidak ada yang membantu Maya. Malam itu, Maya membersihkan sop buntut yang tumpah sampai pukul 21. Ia tidak makan malam. Ia hanya minum air. Saat semua tamu pulang, Ibu Ratna masih sempat berkata, "Besok kamu bersihkan seluruh rumah. Jangan ada satupun kotoran sisa pesta. Jika tidak, kamu tidak usah makan seminggu." Maya mengangguk. "Baik, Bu." Ia masuk ke kamar pembantu, menutup pintu, dan menangis terseduh-seduh hingga tertidur di lantai. Maya jatuh sakit. Demamnya 39 derajat. Badannya panas, tapi menggigil. Tenggorokannya sakit. Kepalanya pusing. Ia tidak bisa bangun dari ranjang besinya. Biasanya, Maya tetap bekerja meski sakit. Tapi hari ini, tubuhnya benar-benar ambruk. 3 tahun menahan beban tanpa henti, tanpa libur, tanpa istirahat. Semuanya meledak hari ini. Ibu Ratna masuk tanpa mengetuk. Matanya melotot melihat Maya masih terbaring. "Hei, anak pungut. Kenapa belum masak? Ini sudah jam 8. Suamiku mau pergi ke kantor." Maya mencoba bangun, tapi jatuh lagi. Tubuhnya lemas seperti kapas. "Maaf, Bu, saya demam. Badan saya panas." "Demam? Alasan?" Ibu Ratna menarik selimut Maya. Selimut tipis itu melayang ke lantai. "Kau cuma malas. Bangun. Sekarang." Maya meraih tangan Ibu Ratna dengan lemah. "Ibu, sungguh, saya tidak kuat." Ibu Ratna menampar pipi Maya. Plak. Suara tamparan itu memecah kesunyian pagi. Hening. Maya terdiam. Ibu Ratna juga terdiam sejenak. Lalu matanya menyala. "Jangan menyentuh aku dengan tangan kotormu, anak pungut. Dengar, jika kau tak masak dalam 10 menit, kau akan saya usir hari ini juga. Aku akan panggil Andika untuk menceraikanmu." Maya tidak menangis. Tidak lagi. Ia menatap Ibu Ratna dengan mata kosong. Lalu ia mengangguk pelan. "Baik, Bu, saya akan masak." Ibu Ratna tersenyum puas. "Nah, baru benar. Cepat." Ia keluar kamar, membanting pintu. Maya duduk di ranjang. Ia membuka baju. Di pipinya, bekas tamparan terlihat merah. Ia menatap bayangannya di cermin retak. Wajahnya pucat, matanya sembab, bibirnya pecah-pecah, dan bekas tamparan mulai membiru. "Ini terakhir kalinya, Maya. Ini yang terakhir." Ia berdiri, memaksakan tubuhnya yang menggigil, dan melangkah ke dapur. Maya memasak bubur ayam, omelet keju, dan nasi goreng seafood untuk mereka. Tangannya gemetar. Kepalanya pusing. Tapi ia menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Saat menyajikan, ia berkata pada Ibu Ratna, "Bu, selamat menikmati." Ibu Ratna tidak menjawab. Ia hanya makan dengan lahap. Maya berdiri di sudut dapur. Matanya menatap semua orang di meja makan. Ibu Ratna yang tamak, Bapak Herman yang acuh, dan Andika yang pengecut. "Kalian tidak tahu bahwa sebentar lagi hidup kalian akan hancur. Dan kalian pantas menerimanya." Malamnya, meski masih demam, Maya menelepon Pak Budi. "Pak Budi, saya ubah jadwal. Besok pagi, saya sudah tidak kuat." Pak Budi kaget. "Besok? Hari Senin? Bukannya kita sepakat minggu depan?" "Tidak bisa, Pak. Saya sudah di ujung tanduk. Hari ini ibu mertua saya memukul saya." Pak Budi terdiam. "Baik, Bu Maya. Besok jam 8 pagi saya datang. Jangan wer." Maya menutup telepon. Ia lalu menulis surat pendek untuk Andika.
Surat perpisahan yang tidak akan ia berikan sekarang. Ia simpan di dalam map merah. Andika, aku mencintaimu. Tapi cinta tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan yang penuh air mata. Maafkan aku. Maya memutuskan untuk berbicara dengan Andika untuk terakhir kalinya sebelum eksekusi besok. Ia mengetuk pintu kamar Andika, kamar yang dulu adalah kamar orang tuanya, tapi sekarang ditempati Andika karena Ibu Ratna mengambil alih kamar utama. Mas, buka pintu. Terdengar suara game dari dalam. Masuk aja, Mei. Maya masuk. Andika sedang bermain Mobile Legends di ponselnya. Wajahnya fokus ke layar, jari-jarinya menekan tombol dengan cepat. Mas, bentar ya. Saya mau bicara. Sebentar, Mei. Lagi war. Maya menunggu. 5 menit. 10 menit. 15 menit. Andika masih bermain. Maya duduk di tepi ranjang. Ia menarik napas. Andika, tolong matikan sebentar. Andika mendengus. Nanti, Mei, ini ranked. Sekarang, Maya membentak. Andika kaget. 3 tahun menikah, Maya tidak pernah membentak. Ia mematikan ponsel. Ada apa? Mei, marah-marah. Maya menatap Andika. Matanya basah. Mas, kamu tahu rumah ini milik siapa? Andika mengernyit. Milik orang tuaku. Kenapa? Coba Mas cek sertifikat. Atas nama siapa? Atas nama ayahku. Lah, masa atas namamu? Mas, tolong cek. Sungguh. Andika menghela napas. Mei, kau mulai aneh. Kau sakit apa? Demammu bikin kau ngaco. Maya menggeleng. Tidak. Mas, aku tidak ngaco. Aku hanya ingin kamu tahu kebenaran sebelum semuanya terjadi. Andika duduk. Ia mulai kesal. Kebenaran apa? Cepat katakan. Maya terdiam sejenak. Lalu berkata, rumah ini warisan orang tuaku. Bukan orang tuamu. Aku yang punya. Andika tertawa. Ha, kamu, anak pungut, punya rumah mewah? Mei, jangan bercanda. Aku tidak bercanda, Mas. Ayah kandungku Rudi Hartono, pemilik Hartono Group. Ibu kandungku Linda Hartono. Mereka meninggal tahun 2005. Aku satu-satunya ahli waris. Andika berhenti tertawa. Wajahnya berubah. Apa? Rudi Hartono? Pengusaha properti yang namanya terkenal itu? Ya, dia ayahku. Andika pucat. Tangannya gemetar. Kak, kamu bohong. Mei, kamu anak pungut yang dibuang. Ibu bilang begitu. Ibu Ratna salah. Aku anak adopsi, benar. Tapi orang tua angkatku kaya raya. Mereka meninggalkan semua harta untukku. Tapi aku tidak mau pamer. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena hartaku. Andika terdiam. Ia menatap Maya dengan pandangan yang tidak pernah Maya lihat sebelumnya. Campuran antara takut, marah, dan tidak percaya. Jadi, selama 3 tahun, kamu diam-diam kaya. Aku tidak pernah diam-diam, Mas. Aku hanya tidak mengumumkan. Tapi aku kaya. Ya, sangat kaya. Andika berdiri. Ia mondar-mandir di kamar. Kenapa? Kenapa kau tidak bilang dari awal? Kenapa kau biarkan ibu menghinamu? Kenapa kau biarkan aku menganggur? Karena aku ingin tahu apakah kalian mencintaiku tanpa harta. Dan jawabannya, tidak. Kalian tidak pernah mencintaiku. Kalian hanya memanfaatkanku. Andika membentak. Itu tidak adil. Mei, kau menikahiku dengan menyembunyikan rahasia besar. Kau juga tidak adil, Andika. Kau membiarkan ibumu memukulku. Kau membiarkan aku tidur di kamar pembantu. Kau membiarkan aku bekerja seperti budak. Di mana letak keadilan? Andika terdiam. Maya berdiri. Besok pagi, pengacaraku akan datang. Rumah ini akan kembali ke namaku. Dan kalian harus keluar. Andika terbelalak. Apa? Tidak. Kau tidak bisa. Aku bisa. Ini rumahku. Sertifikat atas namaku. Hukum berpihak padaku. Andika meraih tangan Maya. Mei, aku mohon jangan lakukan ini. Aku akan berubah. Aku akan bicara pada ibu. Maya melepaskan tangannya. Terlambat, Andika.
Kau sudah punya 3 tahun untuk berubah. Dan kau tidak pernah berubah. Ia keluar kamar, menutup pintu perlahan. Andika terjatuh ke lantai, menangis seperti anak kecil. Maya bangun sebelum alarm. Badannya masih sakit, demamnya belum turun. Tapi semangatnya membara. Ia mandi dengan air dingin. Memakai pakaian terbaik yang ia miliki, blus putih, rok hitam, dan jilbab sutra biru pemberian ibunya. Pakaian ini ia simpan selama 3 tahun, hanya dipakai saat acara penting. Ia berdandan sederhana. Sedikit bedak, sedikit lipstik. Ia ingin terlihat anggun, bukan mencolok. Lalu ia membuka koper tua itu. Map merah berisi semua dokumen ada di dalam tas ranselnya. Ia menatap foto orang tuanya. Ayah, ibu. Hari ini Maya akan mengambil kembali apa yang menjadi hak Maya. Doakan saya. Maya menyiapkan sarapan seperti biasa. Bubur ayam untuk Bapak Herman. Omelet keju untuk Andika. Nasi goreng seafood untuk Ibu Ratna. Ibu Ratna turun. Hari ini masakanmu cepat. Maya. Ada apa? Mau minta sesuatu? Maya tersenyum. Tidak, Bu. Saya hanya ingin melayani ibu dengan baik hari ini. Ibu Ratna curiga. Jangan-jangan kau mau meracuni aku. Tidak, Bu. Saya tidak sejahat itu. Ibu Ratna mendengus. Kau tahu diri. Awas kalau ada apa-apa. Maya hanya diam. Ding dong. Maya berjalan ke pintu. Hatinya berdebar. Tangan agak gemetar. Ia membuka pintu. Di depan gerbang berdiri Pak Budi, pengacara tua berjas rapi, rambut putih disisir rapi, membawa map merah besar. Di sampingnya, seorang notaris wanita, Ibu Susi, dengan jas hitam dan kacamata. Di belakang mereka, 3 satpam berseragam pengadilan dengan lencana dan radio di pinggang. Selamat pagi, Bu Maya. Kami datang tepat waktu. Sapa Pak Budi hormat. Maya menunduk. Selamat pagi, Pak Budi. Silakan masuk. Ibu Ratna yang mendengar suara dari ruang tamu langsung berdiri. Apa-apaan ini? Maya? Siapa mereka? Kenapa bawa satpam? Pak Budi melangkah masuk. Ia berdiri di hadapan Ibu Ratna dengan tegas. Selamat pagi, Nyonya. Saya Budi Santoso, pengacara keluarga Hartono. Saya datang untuk mengeksekusi hak milik klien saya, Maya Hartono, atas properti ini. Ibu Ratna membelalak. Apa? Rumah ini milik suami saya. Jangan ngaur. Pak Budi membuka map merah. Silakan lihat sendiri, Nyonya. Semua orang berkumpul di ruang tamu. Ibu Ratna duduk di sofa dengan tangan bersilang, wajah merah padam. Bapak Herman duduk di sampingnya, pucat pasi. Andika berdiri di sudut ruangan, menggigit kuku. Maya duduk di kursi tunggal, untuk pertama kalinya, di samping Pak Budi. Pak Budi membuka map merah. Satu persatu dokumen dikeluarkan. Dokumen 1, sertifikat hak milik. Ini adalah sertifikat hak milik nomor 123 Grogol Jaksel atas nama Maya Hartono. Diterbitkan tahun 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan. Luas tanah, 1.200 meter persegi. Luas bangunan, 800 meter persegi. Tanda tangan, stempel, dan hologram asli. Pak Budi menunjukkan sertifikat itu ke Ibu Ratna. Ibu Ratna merebutnya. Matanya membaca. Wajahnya berubah dari merah menjadi putih, lalu abu-abu. Ini palsu. Dia bilang palsu, cek aja ke BPN, kata Pak Budi tenang. Dokumen 2, akta warisan. Ini adalah akta warisan nomor 789 PDT 2006 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menyatakan Maya Hartono sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Rudi Hartono dan Linda Hartono. Sah secara hukum. Ibu Ratna menjatuhkan akta itu. Tangannya gemetar. Dokumen 3, surat wasiat. Ini surat wasiat asli yang ditulis tangan oleh almarhum Rudi Hartono. Disaksikan notaris, dicap pos, dan terdaftar di pengadilan. Isinya, rumah di Grogol, Jakarta Selatan, serta seluruh aset bergerak dan tidak bergerak atas nama saya wariskan kepada Maya Hartono, putri saya. Ibu Ratna menjerit. Ini tidak mungkin. Maya anak, dia tidak berhak. Pak Budi tenang. Secara hukum, anak pungut, anak adopsi,
memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung jika diakui secara sah dan tercantum dalam wasiat. Dan di sini, semuanya sah. Maya berdiri. Semua mata tertuju padanya. Ia melepas jilbab lusuhnya, jilbab yang ia pakai selama 3 tahun untuk menyamar sebagai orang miskin. Kini, jilbab sutra biru itu terlihat anggun di pundaknya. Ibu Ratna, Bapak Herman, Andika. Suaranya tenang, tidak bergetar, tidak menangis. Selama 3 tahun, saya diam. Saya biarkan kalian menghina saya sebagai anak pungut. Saya biarkan kalian menyebut saya mandul. Saya biarkan kalian memperlakukan saya seperti budak. Ia berjalan pelan mengelilingi ruang tamu. Saya melakukan itu karena saya ingin kalian menerima saya sebagai manusia biasa, bukan sebagai hartawan. Tapi kalian gagal. Kalian tidak pernah melihat saya sebagai keluarga. Kalian hanya melihat saya sebagai sampah. Ia berhenti di hadapan Ibu Ratna. Hari ini, sampah itu akan membuang kalian dari rumahnya. Ibu Ratna menangis histeris. "Nggak, kau jahat. Kau tidak berperi kemanusiaan." Maya tersenyum pahit. "Berperi kemanusiaan? Ibu pernah memukul saya saat saya sakit. Ibu membiarkan saya tidur di lantai. Ibu mengatakan di depan tetangga bahwa saya anak pungut yang pantas jadi pembantu. Mana peri kemanusiaan ibu?" Ibu Ratna terdiam. Bapak Herman angkat bicara. "Maya, kita bisa bicara baik-baik. Jangan bawa pengacara begini. Ini aib keluarga." Maya menatap Bapak Herman. "Bapak diam saat ibu saya hina. Bapak diam saat saya dipukul. Bapak diam saat saya bekerja 20 jam sehari. Bapak lebih jahat dari Ibu Ratna, karena Bapak tahu itu salah tapi membiarkannya." Bapak Herman tertunduk. Andika melangkah maju. "Miaku. Kamu pengecut, Andika. Kamu lebih takut pada ibumu daripada membela istrimu. Aku malu punya suami sepertimu." Andika terdiam. Pak Budi membaca surat perintah pengosongan dari pengadilan. Keluarga Sugiarto diberi waktu 2 jam untuk mengosongkan rumah ini. Barang-barang pribadi boleh dibawa. Tapi semua perabot, kendaraan, dan aset yang tercatat sebagai milik Bu Maya harus ditinggalkan. Ibu Ratna menjerit. "Tidak bisa. Lemari itu beli dari uangku." Maya menggeleng. "Ibu Ratna, semua perabot di rumah ini saya beli sendiri setelah orang tua saya meninggal. Saya punya bukti transfer. Bahkan kulkas, mesin cuci, AC di kamar ibu, dan TV 65 inci itu, semua atas nama saya." Ibu Ratna pingsan. Air dingin disiram ke wajah Ibu Ratna. Ia tersentak, lalu menangis lagi. "Herman, kita tidak punya rumah lagi." Bapak Herman menghela napas. "Ayo, Ratna. Kita kemasi barang." Mereka berdua naik ke kamar utama untuk mengemasi pakaian. Satpam mengawasi setiap sudut rumah. Ibu Ratna membuka lemari. Pakaian-pakaian mahal bergelantungan di sana. Gaun sutra, blus desainer, jaket bulu, dan selendang sutra. Ia ingin membawa semuanya. Tapi Pak Budi sudah mengingatkan, pakaian pribadi boleh dibawa. Tapi perhiasan dan barang mewah yang jelas-jelas bukan milik ibu harus ditinggal. Ibu Ratna meraih kalung emas. "Ini milikku." Pak Budi memeriksa. "Ini ada di daftar aset Bu Maya. Maaf, harus ditinggal." Ibu Ratna melempar kalung itu ke lantai. Aku benci kalian." Bapak Herman menariknya. "Sudah, Ratna. Kita kalah." Mereka hanya bisa membawa 2 koper besar berisi pakaian biasa, foto keluarga, dan beberapa barang kecil. Tas Louis Vuitton, sepatu Christian Louboutin, jam tangan Rolex, semua harus ditinggal. Andika duduk di lantai kamarnya. Matanya kosong. Ia melihat sekeliling. Dulu kamar ini adalah kamar mewah dengan tempat tidur ukiran, lemari jati, dan AC dingin. Kini, semuanya akan menjadi milik Maya. Ia menyesali semua kesalahannya. Tapi sudah terlambat. Ibu Ratna, Bapak Herman, dan Andika berdiri di ruang tamu dengan 2 koper dan 1 tas kresek. Maya duduk di kursi ruang tamu dengan anggun, Pak Budi di sampingnya. "Waktunya tersisa 30 menit, kata Pak Budi. Ibu Ratna menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. "Maya, aku minta maaf, jangan usir kami tidak punya tempat tinggal." Maya menatapnya. "Ibu Ratna, 3 tahun lalu, ibu mengusir saya ke kamar pembantu.
Saya tidak punya tempat tinggal juga saat itu, tapi ibu tidak peduli. Aku berubah, Maya. Aku Nji. Perubahan butuh waktu, Bu. Dan saya butuh waktu untuk memaafkan. Tapi tidak hari ini. Ibu Ratna, Bapak Herman, dan Andika berdiri di depan gerbang rumah mewah itu. Maya berdiri di balkon lantai 2, ditemani Pak Budi. Langit cerah, matahari terik. Tapi hati keluarga Sugiarto gelap gulita. Ibu Ratna, Bapak Herman, Andika, panggil Maya dengan suara lantang. Rumah ini sekarang kembali ke pemilik sah. Saya persilakan kalian pergi. Ibu Ratna menangis histeris. Beberapa tetangga mulai berkerumun di seberang jalan, merekam dengan ponsel. Lihat, itu Bu Ratna yang suka pamer rumah mewah. Sekarang diusir, bisik seorang tetangga. Iya, katanya menantunya anak pungut. Ternyata rumah itu milik menantunya, sahut yang lain. Ibu Ratna menutup wajahnya dengan kerudung. Malu. Andika menatap Maya di balkon. Matanya berkaca-kaca. Aku mencintaimu. Maya menatapnya lama. Jika kau benar mencintaiku, kau tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Ia melambaikan tangan. Selamat tinggal. Satpam menutup gerbang besar. Krek, besi menggesek aspal. Bunyi itu seperti hukuman mati bagi keluarga Sugiarto. Maya turun dari balkon. Ia masuk ke ruang tamu, duduk di sofa, dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia memeluk foto orang tuanya. Ayah, Ibu, akhirnya rumah ini bersih. Pak Budi menghampiri. Bu Maya, Ibu hebat. Ibu kuat. Tapi ingat, balas dendam tidak akan membawa kebahagiaan abadi. Ibu harus move on. Maya mengangguk. Saya tahu, Pak. Saya tidak akan terpaku pada masa lalu. Ibu Ratna, Bapak Herman, dan Andika berdiri di pinggir jalan dengan 2 koper. Mereka tidak punya tempat tinggal. Uang tabungan mereka hanya cukup untuk 2 bulan kontrakan murah. Mau kemana kita, Herman? Tanya Ibu Ratna dengan suara parau. Bapak Herman menghela napas. Cari kontrakan yang murah. Mereka berjalan kaki menyusuri trotoar. Bekas nyonya besar dan keluarganya kini tak ubahnya gelandangan. Seorang anak kecil berlari menghampiri Ibu Ratna. Bu, Ibu pengemis ya? Ibu Ratna hanya diam. Air matanya jatuh. Inilah yang disebut Maya, menjadi gembel. Maya masih duduk di sofa ruang tamu, memeluk foto orang tuanya. Pak Budi dan Ibu Susi, notaris, duduk di hadapannya dengan secangkir teh hangat. Bu Maya, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Tanya Ibu Susi lembut. Maya menghela napas panjang. Dadanya terasa lega, tapi juga kosong. Seperti selesai perang besar, tapi yang tersisa hanya puing-puing. Jujur, Bu Susi, saya tidak tahu harus merasa apa. Senang, sedih, bersalah, semuanya campur aduk. Pak Budi mengangguk paham. Itu wajar, Bu. Balas dendam memang tidak pernah semanis yang dibayangkan. Tapi Ibu tidak perlu merasa bersalah. Ibu hanya membela diri. Mereka yang memulai semuanya. Maya menatap jendela besar yang menghadap ke jalan. Di kejauhan, ia masih bisa melihat bayangan Ibu Ratna, Bapak Herman, dan Andika berjalan tertatih-tatih membawa koper. Saya hanya berharap mereka belajar dari ini, bisik Maya. Apakah Ibu akan memaafkan mereka suatu hari nanti? Tanya Ibu Susi. Maya terdiam. Tangannya meremas ujung jilbab sutra biru. Saya tidak tahu, Bu. Memaafkan itu butuh waktu. Sementara ini, saya hanya ingin fokus membangun kembali hidup saya. Rumah ini sudah terlalu lama menjadi tempat penderitaan. Saya ingin mengubahnya menjadi tempat kebahagiaan. Pak Budi tersenyum. Itu keputusan yang bijak. Bu Maya, Ibu sudah hebat. Setelah Pak Budi dan Ibu Susi pamit, Maya berjalan sendirian mengelilingi rumah mewah itu. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia berjalan tanpa rasa takut, tanpa perlu meminta izin, tanpa perlu membungkuk. Ia masuk ke kamar utama, kamar yang selama 3 tahun ditempati Ibu Ratna. Dinding kamar ini dicat krem lembut dengan aksen emas di sudut-sudutnya. Tempat tidur ukiran kayu jati dengan kepala tempat tidur berlapis bludru merah. 2 nakas di kiri kanan, masing-masing berisi lampu tidur kristal.
Lemari pakaian besar dari kayu mahoni dengan cermin setinggi 2 meter. Karpet bulu domba putih di lantai. Dan jendela besar menghadap ke taman belakang dengan kolam renang. Maya duduk di tepi tempat tidur. Tangannya meraba kain spray sutra berwarna krem. "Ini dulu kamar mama dan papa," bisiknya. Ia ingat masa kecilnya. Setiap malam, ibunya akan membacakan dongeng di tempat tidur ini. Ayahnya akan mengusap rambutnya sampai ia tertidur. Lalu mereka meninggal. Dan kamar ini direbut oleh Ibu Ratna yang tidak pernah tahu sejarahnya. Maya menangis. Bukan sedih, tapi rindu. Ia berdiri dan berjalan ke kamar Andika. Kamar yang dulu adalah kamar tamu, tapi ditempati Andika karena Ibu Ratna mengambil alih kamar utama. Kamar ini lebih sederhana, tempat tidur single, lemari pakaian biasa, meja belajar, dan satu jendela kecil. Dulu, kamar ini sering Maya gunakan untuk belajar saat SMA. Sekarang, kamar ini kosong. Hanya menyisakan bau parfum Andika yang masih tertinggal. Maya membuka lemari. Beberapa baju Andika tertinggal, mungkin lupa dibawa. Maya mengambil satu kemeja lengan panjang, menciumnya, lalu menangis. "Andika, kenapa kau tega padaku?" bisiknya. Ia menggantung kemeja itu kembali, lalu menutup lemari. Kamar pembantu, tempat Maya tinggal selama 3 tahun, tidak ia masuki. Ia tidak ingin mengingatnya. Maya berdiri di ruang tengah. Ia memandang seluruh ruangan. "Saya akan mengubah rumah ini. Tidak ada lagi kenangan pahit. Hanya kenangan baru." Ia mengambil ponsel dan menelepon kontraktor langganan keluarga Hartono. "Halo, Pak Dedi, saya Maya." "Iya, Maya Hartono. Saya mau renovasi rumah. Tidak besar-besaran. Cuma cat ulang, ganti beberapa furnitur, dan saya mau kamar pembantu itu dihapus. Dijadikan ruang dapur kedua." "Baik, Bu Maya. Minggu depan saya datang," jawab Pak Dedi. Maya tersenyum. Langkah pertama menuju kebahagiaan. Ibu Ratna, Bapak Herman, dan Andika berjalan kaki menyusuri trotoar Jakarta yang panas berdebu. Koper-koper berat mereka seret di aspal yang tidak rata. Bapak Herman sudah kehabisan napas. Usianya yang 60 tahun tidak lagi kuat untuk berjalan jauh. "Ratna, istirahat sebentar, di bawah pohon itu," pinta Bapak Herman sambil memegang dadanya. Ibu Ratna menoleh. Wajah Bapak Herman pucat, keringat bercucuran, napas tersengal-sengal. "Iya, Herman, istirahatlah." Mereka bertiga duduk di bawah pohon rindang di tepi jalan. Ibu Ratna mengipasi Bapak Herman dengan koran bekas yang ia temukan di tong sampah. Andika duduk di trotoar, memegangi kepalanya. Ia tidak bicara sepatah kata pun sejak diusir. "Mas, cari kontrakan di mana?" tanya Ibu Ratna. Andika mengangkat bahu. "Terserah, Bu. Yang murah." "Murah bagaimana? Kita cuma punya uang 10 juta. Itu sisa tabungan. Kalau kontrakan 2 juta sebulan, cuma tahan 5 bulan. "Ya cari yang 800.000, jawab Andika ketus. Bapak Herman menghela napas. "Dulu kita tinggal di rumah mewah. Sekarang cari kontrakan 800.000. Ini benar-benar jatuh." Ibu Ratna menangis. "Ini semua salah Maya." "Berhentilah, Ratna." Bapak Herman membentak. "Ini salah kita. Kita yang terlalu jahat padanya." Ibu Ratna terdiam. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta Utara, ke kawasan padat penduduk di dekat Pasar Kumuh. Andika melihat sebuah papan bertuliskan, "Kontrakan murah, 800.000 bulan, hubungi Bapak Rojak." "Mari, Bu, Pak. Di sini," panggil Andika. Mereka memasuki gang sempit selebar 1 meter. Dinding kiri kanan dari batako tidak diplester. Atap seng berkarat. Lantai tanah becek. Bau got menyengat. Di ujung gang, sebuah rumah sederhana dengan pintu kayu lapuk. Seorang bapak tua bertato, berkaus oblong lusuh, duduk di kursi plastik sambil merokok. "Nyari kontrakan?" tanyanya dengan suara serak. "Iya, Pak." "Yang 800.000, jawab Andika. Bapak Rojak berdiri. "Ikut saya." Ia membawa mereka ke sebuah rumah kecil di belakang rumah utamanya. Rumah itu berukuran 4x6 meter. Dinding batako tidak diplester, lantai semen retak, atap seng bocor di 3 tempat. 1 kamar, 1 ruang tamu yang sekaligus dapur, dan kamar mandi dengan bak mandi penuh lumut. "Ini,"
800.000 sebulan. Bayar di muka. Listrik dan air pakai meteran sendiri. Ibu Ratna menangis melihatnya. Ini gudang, Pak. Bukan rumah. Bapak Rojak mendengus. Ya Bu, segitu ya dapatnya. Mau yang lebih bagus? 1,5 juta. Ada kamar mandi dalam. Kita ambil yang 800.000, kata Bapak Herman cepat. Uang mereka tidak cukup untuk yang lebih mahal. Ibu Ratna menangis histeris. Aku tidak bisa tinggal di sini, Herman. Ini lebih buruk dari kandang ayam. Ratna, kita tidak punya pilihan, bentak Bapak Herman. Ini atau tidur di pinggir jalan. Ibu Ratna terdiam. Andika membayar 800.000 untuk 1 bulan. Bapak Rojak memberi kunci. Mereka masuk ke dalam rumah kontrakan itu. Bau apek menyambut mereka. Lantai berlumut. Langit-langit penuh sarang laba-laba. Ibu Ratna jatuh duduk di lantai. Astagfirullah, aku tidak percaya ini. Matahari mulai terbenam. Gelap merayap masuk melalui celah-celah dinding. Mereka tidak punya lampu. Tidak punya kasur. Tidak punya selimut. Tidak punya makanan. Andika keluar untuk membeli nasi bungkus di warung pinggir jalan. 3 bungkus nasi dengan lauk tempe orek dan sambal, total 15.000 rupiah. Mereka makan di lantai, dengan tangan, tanpa sendok. Ibu Ratna tidak bisa makan. Ia hanya menangis. Herman, kita tidak punya apa-apa. Bapak Herman menggenggam tangan istrinya. Kita masih punya kita, Ratna. Kita bisa mulai dari nol. Tapi Herman, kita sudah tua. Mulai dari nol di usia 60 tahun. Bapak Herman diam. Ia juga tidak tahu jawabannya. Andika makan dengan lahap. Ia sudah pasrah. Malam itu, mereka tidur di lantai beralaskan kardus bekas yang Andika ambil dari belakang pasar. Tidak ada bantal. Tidak ada selimut. Hanya pakaian yang dilipat menjadi gulungan. Ibu Ratna tidak bisa tidur. Tikus-tikus berlarian di langit-langit. Nyamuk berdengung di telinga. Bau got menyengat dari jendela yang tidak bisa ditutup rapat. Ia memejamkan mata. Air matanya mengalir. Ini semua salahku, bisiknya dalam hati. Aku terlalu jahat pada Maya. Aku merendahkannya setiap hari. Dan sekarang, aku yang menjadi rendahan. Ibu Ratna bangun dengan tubuh pegal. Lantai semen membuat tulang-tulangnya terasa remuk. Ia melihat sekeliling. Rumah kontrakan itu tampak lebih menyedihkan di pagi hari. Dinding batako lembab, ada jamur hitam di sudut-sudut. Lantai berlumut. Kamar mandi bau pesing. Ia berdiri, berjalan keluar, dan melihat tetangga-tetangganya. Seorang ibu-ibu sedang mencuci baju di bak komunal. Seorang bapak-bapak mengayuh sepeda butut. Anak-anak berlarian tanpa baju. Semua orang miskin di sini. Dan Ibu Ratna sekarang menjadi salah satu dari mereka. Misi, Bu. Ibu baru pindah? Sapa seorang wanita parubaya berpakaian daster lusuh. Iya, Bu. Kemarin baru pindah. Jawab Ibu Ratna dengan suara malu. Wah, selamat ya. Nama saya Makyati. Saya di seberang. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Ibu Ratna hanya mengangguk. Ia tidak terbiasa berteman dengan orang miskin. Makyati tersenyum ramah. Ibu dari mana? Sepertinya ibu bukan orang sini. Ibu Ratna ragu. Dari Jakarta Selatan. Wah, jauh ya. Kok pindah ke sini? Ibu Ratna tidak bisa menjawab. Ia hanya tersenyum getir. Andika keluar membeli nasi bungkus lagi. 15.000 untuk 3 orang. Mereka makan di lantai. Tidak ada meja. Tidak ada kursi. Bapak Herman makan dengan lahap meski hanya nasi dan tempe. Ia sudah belajar menerima. Ibu Ratna masih sulit menerima. Setiap suapan terasa seperti pasir di mulutnya. Mas, cari kerja hari ini? Pinta Ibu Ratna pada Andika. Andika menghela napas. Kerja apa, Bu? Saya lulusan ekonomi, tapi tidak punya pengalaman. Saya belum pernah kerja seumur hidup. Ya cari apa saja. Jadi satpam, jadi kuli, jadi apa saja. Yang penting ada uang. Andika diam. Ia tidak mau jadi satpam. Ia tidak mau jadi kuli. Ia masih merasa, anak orang kaya, meski sudah jatuh miskin. Besok-besok saja, Bu. Sekarang saya masih capek. Ibu Ratna ingin marah, tapi ia terlalu lelah. Sore harinya, Ibu Ratna berjalan ke warung untuk membeli beras.
5 kilogram beras seharga 60.000. Ia mengantre di warung kecil. Di depannya, seorang ibu-ibu bertanya, "Bu, ibu tetangga baru ya? Dikontrakan Bapak Rojak?" "Iya, Bu." "Wah, dulu saya lihat ibu di TV. Ibu kan yang diusir dari rumah mewah?" Ibu mertuanya Maya Hartono, pengusaha itu. Ibu Ratna tersentak. Wajahnya memerah. "Kak, kamu tahu?" "Ya jelas, Bu. Itu viral di TikTok. Semua orang tahu. Ibu yang suka menghina menantu anak pungut. Ternyata rumah itu milik menantu." Ibu Ratna malu setengah mati. Ia menunduk, membayar beras, lalu bergegas pulang. Sepanjang jalan, ia merasa semua orang menatapnya. Semua orang mengejeknya. Ibu Ratna, nyonya besar yang jadi gembel. Ia menangis di tengah jalan. Malam harinya, Bapak Herman mengeluh pusing. Tekanan darahnya naik drastis. "Ratna, kepalaku pusing, dadaku sesak." Ibu Ratna panik. "Andika, cepat panggil." Andika berlari ke klinik terdekat. Tapi klinik sudah tutup. Ia kembali dengan tangan hampa. "Tidak ada, Bu. Klinik tutup." "Bawa ke rumah sakit." "Pakai apa, Bu? Kita tidak punya uang untuk taksi. Jarak ke rumah sakit 5 kilometer." Ibu Ratna menangis. Ia duduk di samping Bapak Herman, mengusap kening suaminya yang panas. "Ya, selamatkan suamiku." Bapak Herman hanya bisa terbaring lemas. Matanya terpejam. Inikah rasanya menjadi miskin? Tidak bisa berbuat apa-apa saat orang yang dicintai sakit? Ibu Ratna baru menyadari betapa kejamnya dirinya dulu. Ia tidak pernah memberi Maya uang untuk berobat saat Maya sakit. Ia malah memukulnya. Kini, ia merasakan penderitaan yang sama. "Astagfirullah, aku benar-benar jahat." Maya berdiri di depan rumah mewahnya. Para kontraktor sudah datang untuk mulai renovasi. "Bu Maya, kami akan mulai dari ruang tamu." "Cat warna apa yang ibu inginkan?" tanya Pak Dedi, kepala kontraktor. Maya melihat sekeliling. Dulu ruang tamu ini didominasi warna emas dan merah. Selera Ibu Ratna yang norak. "Saya ingin putih gading, Pak. Bersih, terang, dan elegan. Juga ganti semua furnitur dengan yang minimalis. Tidak perlu mewah-mewah. Cukup nyang." "Baik, Bu. Dan untuk kamar pembantu di belakang, jadikan dapur kedua. Saya suka memasak. Saya butuh ruang untuk eksperimen resep." Pak Dedi mengangguk. "Baik, Bu. Estimasi selesai 2 minggu." Maya tersenyum. "Terima kasih, Pak." Maya pergi ke bank untuk mengurus rekening bisnisnya. Ia ditemani Pak Budi. "Bu Maya, saya sudah menyiapkan proposal untuk butik dan kafe. Lokasi di lantai dasar rumah ibu sangat strategis. Jalan raya, banyak pejalan kaki, dan lingkungan elit," kata Pak Budi. Maya mengangguk. "Berapa modal yang dibutuhkan, Pak?" "Untuk butik, 500 juta. Untuk kafe, 300 juta. Total 800 juta. Tapi ibu bisa pakai 200 juta dulu untuk tahap awal." "Baik, saya setuju. Tolong urus semuanya, Pak." Pak Budi tersenyum. "Ibu hebat, Bu Maya. Bangkit dari keterpurukan dan langsung berbisnis." Maya menghela napas. "Saya tidak ingin terus terpuruk dalam kesedihan, Pak. Saya ingin bergerak maju. Masa lalu biarlah berlalu." Sore harinya, Maya mengunjungi panti asuhan tempat ia dulu pernah tinggal saat orang tuanya meninggal dan keluarganya sibuk memperebutkan harta. Panti asuhan Bunda Mulia di Jakarta Timur adalah tempat ia berlindung selama 3 bulan sebelum akhirnya memenangkan kasus warisan. Maya datang dengan membawa sembako, mainan, dan uang tunai 50 juta untuk operasional panti. "Bu Maya, ibu datang," sambut ibu kepala panti, Bu Lastri, dengan wajah sumringah. Maya memeluk Bu Lastri. "Bu Lastri, lama tidak bertemu. Maaf baru bisa berkunjung." "Ah, ibu tidak usah minta maaf. Ibu sibuk dengan bisnis. Saya mengerti." Maya memberikan semua bantuan. Anak-anak panti berlarian gembira menerima mainan. Maya duduk di bangku taman panti. Ia melihat anak-anak bermain. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang bertengkar. "Bu Lastri, saya ingin adopsi anak suatu hari nanti," kata Maya tiba-tiba. Bu Lastri mengernyit.
Adopsi? Bu? Ibu belum punya anak? Belum. Saya mandul, Bu. Tapi tidak masalah. Saya ingin memberi kasih sayang pada anak yang membutuhkan. Bu Lastri tersenyum. Ibu baik sekali, Bu Maya. Doa saya selalu untuk ibu. Maya tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya memiliki tujuan. Seminggu sudah keluarga Sugiarto tinggal di kontrakan kumuh. Hidup mereka berantakan. Ibu Ratna sekarang berjualan gorengan di depan kontrakan. Setiap pagi, ia menggoreng tempe, tahu, pisang, dan ubi. Modal 50.000, untung 30.000 per hari jika laku. Ia duduk di kursi plastik robek, memakai daster lusuh, rambut tidak disanggul rapi. Wajahnya kusam, matanya sayu. Gorengan panas, tempe, tahu, pisang, teriaknya dengan suara parau. Tapi pembeli sepi. Hanya sedikit warga yang membeli, itu pun karena kasihan. Bapak Herman sakit-sakitan. Tekanan darahnya tidak stabil. Ia hanya terbaring di lantai kontrakan, memandang langit-langit yang bocor. Sesekali ia batuk-batuk hebat. Andika? Ia masih malas mencari kerja. Lebih sering bermain ponsel, masih ada sisa kuota internet, atau pergi ke warnet untuk bermain game. Masa? Tolong cari kerja. Pinta Ibu Ratna hampir setiap hari. Sebentar, Bu. Lagi cari yang cocok. Jawab Andika selalu sama. Cocok bagaimana? Kita mau mati kelaparan. Ya sudah kalau mati, Bu. Aku juga sudah lelah hidup begini. Ibu Ratna menampar Andika. Plak. Sana keluar. Cari kerja. Jangan pulang sebelum dapat kerja. Andika keluar dengan wajah masam. Ia berjalan tanpa tujuan. Andika berjalan ke proyek bangunan di dekat pasar. Seorang mandor melihatnya. Hei, lo cari kerja? Andika mengangguk lesu. Kerja jadi kuli. Angkat batu bata, pasir, semen. Gaji 80.000 per hari. Mau? Andika ragu. Kuli? Aku lulusan ekonomi. Lo mau atau enggak? Jangan buang waktu gue, bentak mandor. Iya, saya mau, jawab Andika. Ia mulai bekerja. Mengangkat batu bata puluhan kilo. Tangannya melepuh. Punggungnya sakit. Keringat bercucuran. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia bekerja fisik. Dulu, ia hidup enak dari uang Maya. Sekarang, ia harus mengangkat batu bata di bawah terik matahari. Saat istirahat, ia duduk di tumpukan pasir. Seorang teman kuli, Ujang, duduk di sampingnya. Lu baru, ya? Wajah lu kayak orang kaya yang jatuh miskin, kata Ujang. Andika tertawa pahit. Iya, gue dulu tinggal di rumah mewah. Sekarang jadi kuli. Wah, ceritanya panjang pasti. Tapi jangan berkecil hati, Bang. Gue juga dulu anak orang kaya. Ayah gue bangkrut. Gue jatuh miskin. Tapi gue bangkit. Sekarang gue jadi mandor proyek. Suatu hari gue mau buka kontraktor sendiri. Andika menatap Ujang. Ada semangat di mata pria itu. Lu bisa bangkit, Bang. Asal lu mau berusaha. Andika mengangguk. Mungkin ini saatnya aku berubah. Andika pulang dari proyek dengan badan linu. Tangannya penuh lecet. Punggungnya terasa remuk. Tapi ia tersenyum. Hari ini ia mendapat 80.000 rupiah. Uang pertama hasil keringatnya sendiri. Ibu, ini uang, kata Andika sambil memberikan 80.000 pada Ibu Ratna. Ibu Ratna menangis. Mas, kamu kerja apa? Kuli bangunan, Bu. Ibu Ratna memeluk Andika. Maafkan Ibu, Mas. Ibu sudah marah-marah. Ibu tahu kamu berusaha. Andika memeluk ibunya. Ia juga menangis. Ini salahku juga, Bu. Aku terlalu manja. Aku tidak pernah mau berusaha. Tapi mulai sekarang, aku akan berubah. Bapak Herman yang terbaring di lantai tersenyum mendengarnya. Anakku akhirnya dewasa, bisiknya. Andika duduk di teras kontrakan. Langit malam gelap, hanya ada beberapa bintang. Ia memikirkan Maya, istrinya yang dulu ia sia-siakan. Mei, maafkan aku. Aku terlalu bodoh. Aku terlalu pengecut. Aku seharusnya membelamu. Tapi aku malah diam. Ia teringat saat Maya dihina ibunya. Saat Maya dipukul. Saat Maya sakit. Saat Maya bekerja 20 jam sehari.
Dan ia tidak melakukan apapun. Aku suami yang buruk. Aku tidak pantas untukmu. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia menyesali semua perbuatannya. Ibu Ratna terbangun dengan tubuh panas. Kepalanya pusing. Badannya menggigil. Ibu sakit. Herman. Bisiknya. Bapak Herman yang terbaring di sampingnya meraba kening Ibu Ratna. Panas. Ratna, kamu demam. Istirahatlah. Tidak bisa, Herman. Siapa yang jualan gorengan? Kita butuh uang. Biarlah Andika yang jualan. Kamu istirahat. Andika yang mendengar langsung mengambil alih jualan gorengan. Ia duduk di kursi plastik, menggoreng tempe dan tahu dengan cekatan. Tapi Ibu Ratna semakin parah. Sore harinya, demamnya naik hingga 39 derajat. Ia mulai mengigau. Maafkan aku, Maya, maafkan aku jahat. Bapak Herman panik. Andika, bawa ibu ke rumah sakit. Andika membopong ibunya. Tubuh Ibu Ratna terasa ringan. Ia sudah kurus karena kekurangan gizi. Mereka naik angkot ke rumah sakit umum terdekat. Biaya pendaftaran 50.000. Andika membayar dengan uang hasil kerjanya. Ibu Ratna terbaring di ranjang besi rumah sakit umum. Ranjang itu keras, bantal tipis, selimut bolong. Bau obat dan keringat menyengat. Dokter memeriksa. Demam tifoid. Kemungkinan karena makanan atau air kotor. Harus rawat inap 3 hari. Biaya rawat inap, 500.000 per hari, belum obat-obatan. Andika pucat. Dok, saya tidak punya uang banyak. Dokter menghela napas. Bayar bertahap bisa, tapi harus ada jaminan. Andika bingung. Ia tidak punya jaminan apapun. Bapak Herman yang ikut datang hanya bisa diam. Uang mereka tinggal 2 juta. Di ruang tunggu rumah sakit, Andika memegang ponselnya. Jarinya bergetar di atas nomor Maya. Ia sudah tidak punya pilihan. Ibunya sakit. Ayahnya sakit. Uang habis. Aku harus menelepon Maya. Ia menekan tombol panggil. Maya. Suara Andika gemetar. Ada apa? Andika. Suara Maya dingin. Datar. Mei, ibuku sakit. Tifoid. Kami di rumah sakit. Aku tidak punya uang. Tolong, pinjami aku. Aku akan bayar. Maya terdiam lama. Andika berkata lagi. Mei, aku tahu aku salah. Aku tahu aku tidak pantas minta. Tapi ibuku, dia butuh pertolongan. Maya masih diam. Lalu ia berkata, kamu di rumah sakit mana? RS Umum Daerah, Jakarta Utara. Tunggu. Aku akan kirim uang lewat transfer. 10 juta. Cukup untuk biaya pengobatan ibumu. Andika menangis. Terima kasih, Mei. Terima kasih. Tapi jangan bilang ibumu itu dari aku. Bilang saja dari donatur. Baik, Mei. Baik. Telepon ditutup. Andika menatap ponselnya. Air mata jatuh. Maya, masih baik padaku meski aku jahat padanya. Maya datang ke rumah sakit untuk donor darah. Ia pendonor rutin setiap bulan. Saat sedang menunggu giliran, ia melihat Ibu Ratna duduk di sudut ruangan. Ibu Ratna sudah diperbolehkan pulang, tapi harus kontrol seminggu lagi. Ibu Ratna tampak kurus, pucat, dan lelah. Rambutnya kusut. Pakaiannya lusuh. Matanya sayu. Maya menghampiri. Bu Ratna. Ibu Ratna menoleh. Wajahnya berubah. Antara kaget, malu, dan takut. Maya, kamu di sini? Saya donor darah, Bu. Ibu kenapa di sini? Saya sakit. Tifoid. Tapi sudah sembuh. Sekarang kontrol. Maya duduk di samping Ibu Ratna. Ada jarak, tapi tidak terlalu jauh. Ibu kurus sekali. Kurang makannya? Tanya Maya. Ibu Ratna menunduk. Kami tidak punya uang, Maya. Hidup di kontrakan kumuh. Makan seadanya. Maya terdiam. Ia merasa iba, tapi juga masih ada luka. Bu Ratna, saya ingin ibu tahu. Saya tidak senang melihat ibu menderita. Tapi saya juga belum bisa memaafkan ibu sepenuhnya. Ibu Ratna menangis. Aku tahu, Maya. Aku tahu. Aku jahat padamu. Aku pantas menderita. Bu, tidak ada yang pantas menderita. Hanya saja,
Kita semua harus belajar dari kesalahan. Ibu Ratna menggenggam tangan Maya. Maya, aku minta maaf. Aku minta maaf untuk semua tamparan, semua hinaan, semua penderitaan yang kau alami karena aku. Maya tidak melepaskan tangannya. Ia hanya diam. Maya, aku tidak minta kau memaafkanku sekarang. Tapi aku ingin kau tahu, aku berubah. Aku tidak akan sombong lagi. Aku tidak akan merendahkan orang lagi. Maya menatap Ibu Ratna. Matanya berkaca-kaca. Bu Ratna, saya akan coba memaafkan. Tapi butuh waktu. Ibu Ratna mengangguk. Terima kasih, Maya. Terima kasih. Mereka berpelukan. Pelukan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Maya duduk di kafenya yang baru saja diresmikan. Kafe bernama My Seven. Ini sederhana tapi elegan. Dinding putih, meja kayu, tanaman hias di setiap sudut, dan aroma kopi yang harum. Ia ditemani Pak Budi dan Ibu Susi. Bu Maya, kafe ini luar biasa. Ramai pengunjung. Puji Ibu Susi. Maya tersenyum. Alhamdulillah. Ini baru awal. Saya juga akan buka butik di lantai atas. Apakah Ibu sudah memaafkan keluarga mertua? Tanya Pak Budi. Maya menghela napas. Jujur, Pak Budi, saya sudah memaafkan Ibu Ratna. Tapi belum sepenuhnya. Masih ada luka yang butuh waktu. Itu wajar, Bu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan berarti melepaskan beban dendam dari hati Ibu. Maya mengangguk. Saya belajar bahwa balas dendam tidak membuat saya bahagia. Yang membuat saya bahagia adalah membangun hidup saya sendiri, berbagi dengan orang lain, dan berdamai dengan masa lalu. Wise words, Bu Maya, kata Ibu Susi. Maya menatap keluar jendela. Di seberang jalan, seorang ibu-ibu tua sedang menarik gerobak berisi gorengan. Itu Ibu Ratna. Maya tersenyum getir. Ibu Ratna, suatu hari saya akan benar-benar memaafkan Ibu. Tapi hari ini, saya hanya bisa berdoa untuk Ibu. Maya sedang berbelanja di supermarket ketika ia bertemu dengan Andika. Andika sekarang tampak berbeda. Badannya lebih kurus, tapi lebih tegap. Tangannya kasar, penuh kapalan. Pakaiannya sederhana, kaos oblong dan celana jeans murah. Mei, sapa Andika ragu. Maya menatapnya. Anka, kamu sehat? Iya, kamu? Ya, aku kerja jadi kuli bangunan. Lumayan, bisa makan. Maya terdiam. Ia melihat Andika membawa keranjang berisi beras, telur, dan sayuran murah. Buat ibu dan bapak? Tanya Maya. Andika mengangguk. Ibu sudah sehat. Bapak masih sakit-sakitan. Tekanan darah. Maya mengambil dompetnya. Ia mengeluarkan uang tunai 2 juta rupiah. Ini untuk bapak. Belikan obat. Andika menggeleng. Tidak, Mei. Aku tidak mau terus bergantung padamu. Aku sudah bisa kerja. Maya terkejut. Andika dulu selalu menerima uangnya tanpa rasa malu. Sekarang ia menolak. Andika, tolong terima. Ini untuk kebaikan bapak. Andika menatap uang itu. Lalu menatap Maya. Mei, aku tidak pantas menerima uangmu. Aku sudah sangat jahat padamu. Tapi, jika kau bersikeras, aku akan terima sebagai pinjaman. Aku akan bayar. Maya tersenyum. Tidak usah dibayar. Anggap saja sedekah. Tidak, Mei. Aku harus bayar. Aku ingin menjadi pria yang bertanggung jawab. Maya mengangguk. Baik, terserah kamu. Andika mengambil uang itu. Mei, aku minta maaf. Aku tahu kata maaf tidak cukup. Tapi aku janji, aku akan berubah. Maya menatap Andika. Ada ketulusan di matanya. Andika, aku memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali padamu. Pernikahan kita sudah selesai. Andika menunduk. Aku tahu, Mei. Aku tidak berharap kita kembali. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal. Aku sangat menyesal. Maya mengusap air matanya. Selamat berjuang, Andika. Jadilah pria yang lebih baik. Andika mengangguk. Kamu juga, Mei. Bahagia selalu. Mereka berpisah. Maya berjalan ke mobilnya. Andika berjalan ke arah pasar. Di tengah jalan, Andika berhenti. Ia menatap langit. Maya,
Maafkan aku. Dan terima kasih. Kamu mengajarkanku arti menjadi manusia. Matahari masih malu-malu di ufuk timur. Andika sudah tiba di lokasi proyek di kawasan Jakarta Timur. Sebuah perumahan baru sedang dibangun. 30 rumah tipe 70 dengan desain minimalis modern. Andika sekarang bukan lagi kuli biasa. Ia dipromosikan oleh Mandor Ujang menjadi kepala tukang karena kerja kerasnya. Gajinya naik menjadi 150.000 per hari. Bang Andika, hari ini kita target pasang atap untuk rumah nomor 7-10. Bisa? Tanya Ujang. Bisa? Bang, anak buah saya sudah siap. Jawab Andika dengan percaya diri. Tubuhnya kini lebih berisi. Otot-otot tangannya terbentuk karena mengangkat batu bata, semen, dan besi setiap hari. Wajahnya lebih gelap karena terik matahari, tapi matanya lebih bersinar. Ada semangat hidup yang dulu tidak pernah ada. Andika memimpin timnya dengan baik. Ia belajar menjadi pemimpin. Ia belajar bertanggung jawab. Ia belajar bahwa uang yang diperoleh dari keringat sendiri jauh lebih berarti daripada uang hasil mengemis pada istri. Saat istirahat siang, Andika duduk di bawah pohon rindang bersama Ujang. Mereka makan nasi bungkus dengan lauk ayam goreng dan sambal. Bang Andika, gue dengar cerita lu dari dulu. Lu hebat bangkit, kata Ujang sambil menyantap ayam. Andika tersenyum pahit. Gue bukan hebat, Bang. Gue terpaksa. Kalau gue tidak bangkit, nyokap dan bokap gue mati kelaparan. Tapi banyak orang yang terpaksa tapi tetap saja malas. Lu beda. Lu berubah. Andika menatap langit. Itu karena Maya, mantan istri gue. Maya? Yang punya rumah mewah itu? Iya. Dia mengajarkan gue arti harga diri. Dulu gue manja, gue pengecut, gue tidak pernah bekerja. Sekarang gue tahu, bekerja itu mulia. Ujang mengangguk. Lu beruntung punya mantan istri seperti dia. Andika menghela napas. Sayangnya, gue menyadari semuanya terlalu lambat. Andika pulang dengan membawa oleh-oleh, ayam goreng dan es kelapa muda untuk orang tuanya. Ia masuk ke kontrakan mungil itu. Ibu Ratna sedang menggoreng tempe untuk jualan besok. Bapak Herman duduk di kursi plastik sambil membaca koran bekas. Kabar gembira, ada lowongan kerja satpam untuk usia 50-60 tahun. Mas, kamu pulang? Sambut Ibu Ratna dengan wajah sumringah. Ibu, bawa ayam goreng. Makan malam nanti, kata Andika sambil meletakkan bungkusan. Bapak Herman menutup koran. Andika, lihat ini. Ada lowongan satpam. Gaji 3 juta sebulan. Aku mau daftar. Andika kaget. Bapak mau kerja? Tapi bapak kan sakit-sakitan. Sudah sembuh, nak. Tekanan darahku sudah normal. Aku tidak bisa terus jadi beban. Aku harus berkontribusi. Ibu Ratna menangis mendengarnya. Herman, kamu tidak usah kerja. Aku dan Andika bisa. Tidak, Ratna. Aku harus. Ini harga diriku. Andika memeluk ayahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bangga memiliki ayah sepertinya. Bapak hebat, bisik Andika. Bapak Herman tersenyum. Kita semua harus hebat, nak. Mulai dari sekarang. Malam itu, mereka makan ayam goreng bersama. Di lantai, tanpa meja, tanpa kursi. Tapi hati mereka hangat. Mereka berpelukan dan tertawa. Ini keluarga. Bukan karena harta, tapi karena kebersamaan. Maya berdiri di depan butiknya yang baru diresmikan. Maya's Collection, terletak di lantai dasar rumah mewahnya, persis di sisi jalan raya. Desainnya modern dengan kaca besar, lampu-lampu hangat, dan manekin-manekin cantik dengan busana terbaru. Butik ini khusus menjual pakaian wanita dengan konsep affordable luxury. Harga terjangkau tapi kualitas premium. Maya bekerja sama dengan desainer muda berbakat. Bu Maya, pengunjung sudah mulai ramai. Lapor Sari, manajer butik. Maya tersenyum. Bagus. Pastikan semua pelayan ramah. Jangan sampai ada pembeli yang tidak dilayani dengan baik. Baik, Bu. Maya berkeliling di dalam butik. Matanya melihat-lihat koleksi. Ada gaun pesta, blus kantor, dress kasual, hingga aksesoris. Seorang wanita parubaya mendekati Maya. Bu, ini butik baru ya? Barangnya bagus-bagus. Saya suka. Terima kasih, Bu. Semoga betah belanja di sini.
Wanita itu tersenyum. Saya dengar cerita ibu. Ibu yang punya rumah ini, tapi dulu diusir ke kamar pembantu oleh mertua. Maya sedikit kaget, tapi ia tersenyum. Cerita lama, Bu. Sekarang saya fokus ke bisnis. Ibu hebat. Saya kagum. Saya akan promosikan butik ibu ke teman-teman arisan. Terima kasih banyak, Bu. Maya melayani pelanggan dengan ramah. Ia tidak sombong. Ia tidak membeda-bedakan. Semua dilayani sama. Pak Budi datang berkunjung. Bu Maya, butiknya luar biasa. Omset hari pertama sudah 20 juta. Alhamdulillah, Pak Budi, ini baru awal. Saya targetkan 100 juta per bulan di bulan ketiga. Itu sangat mungkin, Bu. Apalagi dengan lokasi strategis dan kualitas produk yang baik. Maya mengajak Pak Budi duduk di kafenya. Mereka minum kopi sambil membahas ekspansi bisnis. Pak Budi, saya ingin membuka cabang butik di 2 tempat. Di Mall Kelapa Gading dan di Plaza Senayan. Pak Budi mengangguk. Bagus, Bu. Tapi jangan terlalu cepat. Pelajari dulu pasar di sini. Setelah stabil, baru ekspansi. Iya, Pak. Saya ikut saran Bapak. Maya menatap keluar jendela. Di seberang jalan, ia melihat Ibu Ratna sedang menarik gerobak gorengan. Perut Maya terasa mules. Bukan sakit, tapi iba. Ibu Ratna, suatu hari saya akan membantu Ibu. Tapi belum sekarang. Ibu harus belajar mandiri dulu. Bapak Herman berdiri di depan gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Ia mengenakan kemeja putih lusuh yang sudah disetrika Ibu Ratna berkali-kali. Celana hitam agak longgar karena tubuhnya kurus. Sepatu pantofel satu-satunya sudah solnya tipis. Ia masuk ke ruang wawancara. Seorang harde wanita muda, Bu Rina, duduk di balik meja. Selamat pagi, Bapak. Bapak Herman. Iya. Selamat pagi, Bu. Iya, saya Herman. Bu Rina melihat CV seadanya yang ditulis tangan. Bapak pensiunan pegawai negeri. Iya, Bu. Dulu saya di Kementerian Keuangan. Wah, hebat. Lalu kenapa Bapak mau jadi satpam? Bapak Herman menghela napas. Saya jatuh miskin, Bu. Saya dan keluarga diusir dari rumah. Sekarang saya tinggal di kontrakan kumuh. Saya tidak mau jadi beban anak saya. Saya ingin bekerja. Bu Rina terharu. Bapak jujur. Saya suka. Bapak diterima. Mulai besok, Bapak jaga shift malam di gedung ini. Gaji 3,5 juta per bulan. Termasuk uang makan dan transport. Bapak Herman hampir menangis. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Ia keluar dari ruang wawancara dengan hati penuh syukur. Di luar, Andika dan Ibu Ratna sudah menunggu. Bagaimana, Pak? Tanya Ibu Ratna cemas. Aku diterima. Ibu Ratna memeluk suaminya. Andika memeluk mereka berdua. Kita bangkit bersama, keluarga, kata Andika. Bapak Herman berdiri di pos satpam. Seragamnya biru tua dengan bag security. Ia memegang senter dan tongkat. Malam itu dingin. Angin bertiup kencang. Tapi Bapak Herman tidak mengeluh. Ia ingat saat dulu ia duduk di ruang ber-AC di kementerian, mendapat gaji besar, tinggal di rumah mewah. Kini, ia jadi satpam. Tapi ia tidak malu. Ini pekerjaan halal. Aku tidak mencuri. Aku tidak merampok. Aku bekerja. Seorang rekan satpam, Bang Toib, mendekatinya. Pak Herman, baru ya? Iya, Bang. Baru mulai malam ini. Semangat ya, Pak. Kerja satpam itu mulia. Kita menjaga keamanan orang banyak. Bapak Herman tersenyum. Terima kasih, Bang. Malam berlalu. Bapak Herman berjaga dengan penuh tanggung jawab. Setiap kali ada mobil masuk, ia periksa dengan teliti. Setiap kali ada orang lewat, ia amati. Ini adalah pekerjaan pertamanya setelah pensiun. Dan ia akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ibu Ratna sudah tidak lagi malu berjualan gorengan. Kini, ia datang ke pasar setiap pagi dengan gerobaknya yang sederhana. Ia tersenyum pada setiap pembeli. Gorengan, gorengan panas, tempe, tahu, pisang, ubi. Para pembeli mulai mengenalnya. Bu Ratna, gorengannya enak. Saya beli 5.000.
Terima kasih, Bu. Tambah sambal kacang. Iya, Bu. Banyakin sambalnya. Ibu Ratna melayani dengan ramah. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan. Yang ada hanya kerendahan hati. Mak Yati, tetangganya, datang. Bu Ratna, jualannya laris hari ini. Alhamdulillah, Mak Yati. Ini rezeki. Mak Yati duduk di samping Ibu Ratna. Bu, saya dengar cerita ibu dulu. Ibu tinggal di rumah mewah. Terus diusir karena jahat sama menantu. Ibu Ratna menunduk. Iya, Mak. Saya jahat dulu. Saya menghina menantu saya setiap hari. Saya bilang dia anak pungut dan mandul. Ternyata rumah itu miliknya. Wah, berat itu, Bu. Tapi sekarang ibu sudah berubah. Iya, Mak. Saya sudah bertobat. Saya tidak akan sombong lagi. Saya tidak akan merendahkan orang lagi. Mak Yati menggenggam tangan Ibu Ratna. Ibu hebat, Bu. Tidak semua orang mau mengakui kesalahan. Ibu Ratna menangis. Saya hanya ingin meminta maaf pada Maya. Tapi saya tidak punya keberanian. Suatu hari ibu akan bertemu dengannya. Sampaikan maaf ibu dari hati. Ibu Ratna mengangguk. Amin, Mak Yati. Amin. Maya sedang mengemudi sendiri. Ia melewati pasar di kawasan Jakarta Utara. Matanya menangkap sosok Ibu Ratna yang sedang berjualan gorengan. Ia menginjak rem. Berhenti sejenak. Dari balik kaca mobil, Maya melihat Ibu Ratna yang kurus, lusuh, tapi tersenyum pada setiap pembeli. Ibu Ratna, ibu benar-benar berubah. Maya ingin turun. Ingin mendekat. Tapi ia tidak bisa. Dadanya sesak. Matanya basah. Ia teringat semua hinaan, semua tamparan, semua air mata. Belum, Maya. Kamu belum siap. Butuh waktu. Ia menginjak gas dan melanjutkan perjalanan. Di kaca spion, bayangan Ibu Ratna semakin kecil. Tapi hatinya tidak tenang. Pukul 23. Maya sedang tidur nyenyak di kamar utama. Kamar yang dulu ditempati Ibu Ratna, yang sekarang sudah direnovasi total dengan cat putih bersih, furnitur minimalis, dan aroma lavender. Ia memeluk bantal guling. Pikirannya tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa aman. Tapi di dapur lantai dasar, ada korsleting listrik. Kabel di belakang kulkas double door itu sudah tua. Isolasi terkikis. Api kecil mulai muncul. Merambat ke tirai dapur yang berbahan katun tipis. Api membesar. Asap mengepul. Ibu Ratna sedang berjalan pulang dari berjualan malam. Ia mengambil rute memutar melewati kompleks perumahan mewah tempat dulu ia tinggal. Bukan karena sengaja. Tapi setiap kali ia lewat, ia selalu menengok ke rumah mewah itu. Ada rindu. Ada penyesalan. Ada harap. Malam ini, ia melihat sesuatu yang aneh. Dari jendela dapur, ada cahaya merah oranye. Api. Yalah, kebakaran. Teriak Ibu Ratna. Ia berlari menuju gerbang. Gerbang terkunci. Ia mencoba mendorong, tapi tidak bisa. Ia memanjat pagar samping, pagar yang tingginya 2 meter. Tangannya berdarah terkena besi tajam. Tapi ia tidak peduli. Ia mendarat di halaman samping. Berlari ke dapur. Api sudah membesar. Tirai dapur hangus. Meja kayu mulai terbakar. Asap tebal memenuhi ruangan. Maya. Maya. Teriak Ibu Ratna sekencang-kencangnya. Maya terbangun karena suara teriakan. Ia membuka mata. Asap sudah masuk ke kamarnya melalui celah pintu. Apa itu? Api? Panik Maya. Ia berlari ke pintu. Tapi gagang pintu sudah panas. Ia tidak bisa membuka. Api di luar sudah menghalangi. Maya terperangkap di kamar lantai 2. Ia membuka jendela. Tinggi sekali. Tidak mungkin loncat. Tolong. Tolong. Teriak Maya. Ibu Ratna mendengar teriakan dari lantai 2. Ia melihat Maya di jendela. Lomp. Saya rangkak. Tidak bisa. Bu. Elentel 2. Saya stilra. Ibu Ratna panik. Lalu ia melihat selang taman di samping rumah. Ia meraihnya, menyambungkan ke keran, dan menyemprotkan air ke arah api. Tapi air terlalu kecil. Api terlalu besar. Ibu Ratna masuk ke dapur. Ia mengambil karung goni besar, membasahinya dengan air dari wastafel, lalu menutupi api. Tangan kanannya terkena api.
Kulitnya melepuh. Tapi ia tidak berhenti. Ia terus memadamkan api dengan karung basah itu. 1 karung, 2 karung, 3 karung. Api mulai mengecil. "Maya, lari sekarang!" teriak Ibu Ratna. Maya membuka pintu kamarnya. Asap masih tebal, tapi api sudah tidak menghalangi. Ia berlari melewati koridor, menuruni tangga, dan keluar rumah. Di halaman, ia melihat Ibu Ratna terjatuh. Lengan kanannya hangus hitam. Wajahnya penuh jelaga. Tapi ia tersenyum. "Emma, Maya, kamu selamat," bisik Ibu Ratna sebelum pingsan. Tetangga yang melihat api menelepon pemadam kebakaran. 3 mobil pemadam tiba. Mereka menyemprotkan air ke rumah Maya. Api berhasil dipadamkan. Kerugian, dapur hangus, ruang makan sedikit terbakar, dan asap di seluruh rumah. Tapi strukturnya masih aman. Maya duduk di trotoar depan rumahnya. Tubuhnya gemetar. Matanya menatap Ibu Ratna yang terbaring di tanah, tak sadarkan diri. Bu Ratna, kenapa Ibu menyelamatkan saya?" bisik Maya. Ambulans tiba. Ibu Ratna dibawa ke rumah sakit. Maya ikut di ambulans itu. Ibu Ratna terbaring di ruang perawatan luka bakar. Lengan kanannya dibalut perban tebal. Dokter mengatakan luka bakar tingkat 2, cukup parah, tapi tidak mengancam jiwa. Maya duduk di kursi di samping ranjang. Matanya sembab karena menangis semalaman. Ibu Ratna membuka mata perlahan. Maya. Bu Ratna. Ibu sadar. Alhamdulillah. Ibu Ratna mencoba tersenyum. Tapi sakit. Rumahmu selamat. Selamat, Bu. Dapur hangus, tapi sisanya aman. Berkat Ibu. Ibu Ratna menggeleng. Bukan berkat aku. Berkat Allah. Aku hanya ingin menebus dosa. Maya menangis. Bu Ratna, kenapa Ibu menyelamatkan saya? Bukannya Ibu benci saya. Ibu Ratna menatap Maya. Matanya berkaca-kaca. Maya, aku tidak pernah benci kamu. Aku hanya sombong. Aku merasa lebih tinggi dari kamu. Tapi sebenarnya, akulah yang rendah. Maya diam. Aku menyelamatkan kamu karena kamu sudah memberiku uang saat aku sakit. Kamu sudah baik padaku meski aku jahat. Aku tidak bisa membiarkanmu mati. Maya memegang tangan Ibu Ratna yang tidak terluka. Bu Ratna, saya minta maaf. Saya terlalu keras pada Ibu. Saya terlalu pendendam. Tidak, Nak. Kamu tidak salah. Akulah yang salah. Aku minta maaf untuk semua tamparan, semua hinaan, semua penderitaan yang kamu alami karena aku. Maya menangis terseduh-seduh. Bu Ratna, saya memaafkan Ibu. Saya sungguh memaafkan Ibu. Ibu Ratna juga menangis. Mereka berpelukan. Luka di lengan Ibu Ratna terasa perih, tapi hatinya lega. Maafkan aku, Maya. Saya sudah memaafkan Ibu, Bu Ratna. Andika dan Bapak Herman tiba di rumah sakit. Wajah mereka panik. Ibu kenapa? Teriak Andika. Ibu Ratna tersenyum. Tenang, Mas. Ibu baik-baik saja. Bapak Herman duduk di sisi lain ranjang. Ratna, kamu kenapa bisa luka bakar? Ibu menyelamatkan Maya dari kebakaran. Jawab Ibu Ratna. Andika menatap Maya. Ada rasa terima kasih, tapi juga rasa bersalah. Mei, terima kasih sudah menemani Ibu. Maya mengangguk. Ibu Ratna menyelamatkan nyawaku. Aku yang harus berterima kasih. Mereka semua diam. Ada keheningan yang penuh makna. Bapak Herman angkat bicara. Maya, kami sekeluarga minta maaf. Kami sudah sangat jahat padamu. Maya menggeleng. Sudahlah, Pak Herman. Itu masa lalu. Sekarang kita lihat ke depan. Andika meraih tangan Maya. Maya tidak menarik tangannya. Mei, aku janji akan berubah. Aku sudah berubah. Aku bekerja jadi kuli bangunan. Aku tidak akan manja lagi. Maya tersenyum. Aku lihat. Andika. Aku lihat usahamu. Aku bangga padamu. Andika menangis. Mei, aku sayang kamu. Maya melepaskan tangannya perlahan. Andika, aku juga sayang padamu. Tapi sayang tidak cukup untuk menyatukan kita kembali. Luka kita terlalu dalam. Andika mengangguk pahit. Aku tahu, Mei. Aku hanya ingin kamu tahu,
aku berubah karena kamu. Terima kasih, Andika. Itu sudah cukup. Maya duduk di ruang tamu kafenya bersama Pak Budi. Wajahnya serius. Pak Budi, saya mau beli rumah untuk keluarga Sugiarto. Pak Budi kaget. Apa? Bu? Ibu mau belikan mereka rumah? Iya, Pak. Bukan rumah mewah. Cukup rumah sederhana tipe 45 di kawasan yang layak. Saya sudah tidak tega melihat mereka tinggal di kontrakan kumuh. Pak Budi tersenyum. Ibu baik sekali, Bu Maya. Tapi apakah ibu yakin? Mereka sudah menyakiti ibu bertahun-tahun. Maya menghela napas. Saya sudah memaafkan mereka, Pak. Memaafkan berarti melepaskan dendam. Dan melepaskan dendam berarti saya tidak perlu melihat mereka menderita lagi. Wise words, Bu Maya. Saya akan cari rumah yang cocok. Pak Budi menemukan sebuah rumah tipe 45 di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Harga 450 juta. Lokasi strategis, dekat pasar, dekat rumah sakit, dan lingkungan bersih. Maya menyetujui tanpa banyak pertimbangan. Beli, Pak. Atas nama Ibu Ratna. Saya ingin mereka memiliki aset. Baik, Bu. Saya urus. Maya mengundang Ibu Ratna, Bapak Herman, dan Andika ke rumah barunya, bukan rumah mewah Maya, tapi rumah tipe 45 yang baru dibeli. Mereka bertiga datang dengan pakaian sederhana. Wajah mereka bingung. Maya, ini rumah siapa? Tanya Ibu Ratna. Maya tersenyum. Ini rumah ibu. Apa? Rumah aku? Tidak mungkin. Aku tidak punya uang. Maya memberikan kunci dan sertifikat. Saya yang beli, Bu. Untuk ibu, Bapak Herman, dan Andika. Sebagai tanda maaf saya karena telah mengusir ibu dulu. Ibu Ratna menangis histeris. Maya, kamu belikan kami rumah? Setelah kami jahat padamu. Maya memeluk Ibu Ratna. Ibu Ratna, ibu sudah menyelamatkan nyawa saya. Itu lebih berharga dari rumah manapun. Bapak Herman juga menangis. Maya, kamu malaikat tanpa sayap. Andika hanya bisa diam. Air matanya jatuh. Maya, kamu wanita terbaik yang pernah aku kenal. Dan aku menyia-nyiakanmu. Maya mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Rumah sederhana dengan 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. Lantai keramik putih, dinding cat krem, dan halaman kecil di depan. Ini lebih dari cukup, Maya. Lebih dari cukup, kata Ibu Ratna sambil memeluk Maya erat. Maya sedang duduk di kafenya, menyeruput kopi latte buatan baristanya. Seorang pria muda masuk. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana kaki, dan kacamata tipis. Wajahnya tampan dan ramah. Selamat siang. Saya pesan kopi americano, tolong, katanya pada pelayan. Maya yang mendengar suara itu menoleh. Pria itu menatap Maya. Maaf, saya mengganggu. Ibu Maya Hartono? Ya. Maya kaget. Iya, saya. Kenapa? Pria itu tersenyum. Saya Dr. Reza. Saya sering melihat ibu di acara amal. Saya juga relawan di panti asuhan Bunda Mulia. Maya tersenyum. Wah, dunia kecil ya, Dok. Silakan duduk. Reza duduk di hadapan Maya. Mereka berbincang tentang panti asuhan, tentang acara amal, tentang kehidupan. Reza ternyata berbeda dengan pria lain yang pernah Maya temui. Ia tidak tertarik dengan harta Maya. Ia tertarik dengan kebaikan Maya. Maya, saya dengar cerita ibu. Tentang perjuangan ibu melawan mertua, tentang ibu bangkit dari keterpurukan, tentang ibu membuka bisnis dan beramal. Saya kagum. Maya tersenyum malu. Saya hanya melakukan yang terbaik, Dok. Panggil saya Reza saja. Baik, Reza. Mereka berbincang hingga sore. Reza bercerita tentang pekerjaannya sebagai dokter di rumah sakit umum, tentang kesukaannya pada anak-anak, tentang mimpinya membuka klinik gratis untuk warga kurang mampu. Maya terkesan. Reza adalah pria idealis, tulus, dan tidak materialistis. Reza mengajak Maya berjalan-jalan di taman kota. Matahari mulai terbenam, langit berwarna jingga. Maya, saya suka ibu. Bukan karena harta ibu, tapi karena hati ibu, kata Reza tiba-tiba. Maya tersentak. Reza, kita baru kenal.
Tapi saya sudah lama mengamati ibu dari jauh. Di setiap acara amal, ibu selalu yang paling perhatian. Ibu tidak pernah pamer. Ibu tulus. Maya menunduk. Reza, ada satu hal yang harus kamu tahu. Aku mandul. Aku tidak bisa punya anak. Reza menggenggam tangan Maya. Aku tidak peduli, Maya. Aku bisa hidup tanpamu. Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Maya menangis. Reza, kamu yakin? Aku yakin. Kita bisa adopsi anak. Atau tidak punya anak sama sekali. Yang penting kita bersama. Maya memeluk Reza. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa dicintai dengan tulus. Maya mengundang Ibu Ratna, Bapak Herman, dan Andika makan malam di rumah mewahnya. Rumah itu sudah direnovasi total. Dapur baru, ruang tamu baru, cat baru, furnitur baru. Tidak ada lagi bekas penderitaan. Ibu Ratna datang dengan membawa kue buatan sendiri. Bapak Herman membawa buah-buahan. Andika membawa sekotak coklat. Selamat malam, Maya. Rumahmu cantik sekali. Puji Ibu Ratna. Terima kasih, Bu. Silakan masuk. Mereka duduk di ruang makan. Maya menyajikan makanan buatan kafenya, sup krim jamur, steak salmon, dan salad sayur. Mereka makan bersama. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi dendam. Yang ada hanya kebersamaan. Setelah makan, Maya angkat bicara. Ibu Ratna, Bapak Herman, Andika. Saya ingin mengatakan sesuatu. Mereka semua diam. Saya sudah memaafkan ibu sekeluarga. Sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi dendam. Ibu Ratna menangis. Maya, terima kasih. Saya juga ingin berterima kasih pada Ibu Ratna karena sudah menyelamatkan nyawa saya. Ibu adalah pahlawan saya. Ibu Ratna memeluk Maya. Kamu lebih dari pahlawan, Maya. Kamu adalah anugerah. Bapak Herman berkata, Maya, kami akan selalu berdoa untukmu. Kamu wanita hebat. Andika hanya diam, tapi matanya berkaca-kaca. Maya melanjutkan, saya juga ingin memberi kabar. Saya akan menikah dengan Dr. Reza bulan depan. Ibu Ratna terkejut, lalu tersenyum. Selamat, Maya. Kami senang mendengarnya. Dan kami akan mengadopsi 2 anak dari panti asuhan. Saya tidak bisa punya anak kandung, tapi saya ingin memberi kasih sayang pada anak yang membutuhkan. Ibu Ratna menangis haru. Kamu akan menjadi ibu yang hebat, Maya. Malam itu, mereka bercerita, tertawa, dan menangis bersama. Luka-luka lama perlahan sembuh. Maya dan Reza duduk di beranda belakang rumah mewah mereka. Matahari terbenam di ufuk barat. Langit berwarna jingga keemasan. Dua anak kecil, Bimo, 6 tahun, dan Cinta, 4 tahun, berlarian di halaman. Bimo adalah anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Cinta adalah bayi yang ditemukan di depan panti asuhan. Maya dan Reza mengadopsi mereka 2 tahun lalu. Kini, mereka adalah keluarga yang bahagia. Mama, Papa, lihat, aku bisa naik sepeda, teriak Bimo. Hati-hati, Mas Bimo, teriak Maya. Cinta berlari ke pangkuan Maya. Mama, aku sayang Mama. Maya mencium kening Cinta. Mama juga sayang Cinta. Reza memeluk Maya. Kamu bahagia, sayang? Maya mengangguk. Sangat bahagia, Mas. Ini kebahagiaan sejati. Ibu Ratna sekarang menjadi nenek yang lembut. Setiap minggu, ia datang ke rumah Maya membawa kue buatan sendiri. Ia bermain dengan Bimo dan Cinta, mengajak mereka bercerita, dan memeluk mereka erat. Bapak Herman masih menjadi satpam. Ia menikmati pekerjaannya. Setiap malam, ia berjaga di gedung perkantoran dengan penuh tanggung jawab. Badannya lebih sehat karena selalu bergerak. Andika, ia sudah menjadi mandor proyek. Gajinya 7 juta per bulan. Ia membeli rumah sederhana untuk dirinya sendiri di dekat kontrakan dulu. Ia belum menikah lagi, tapi ia sudah bahagia dengan hidupnya. Setiap lebaran, Andika datang ke rumah Maya untuk bersilaturahmi. Mereka sudah tidak ada rasa sakit lagi. Hanya ada persahabatan. Butik Maya's Collection kini memiliki 3 cabang. Di Grogol, Kelapa Gading,
dan Plaza Senayan. Omset total 2 miliar per bulan. Maya mempekerjakan 50 karyawan. Cafe Maya's Heaven juga sukses besar. Menjadi tempat nongkrong favorit anak muda. Setiap bulan, kafe ini menyumbang 10% keuntungannya untuk panti asuhan. Maya juga mendirikan Yayasan Maya Hartono yang fokus pada pendidikan anak yatim dan pemberdayaan wanita korban KDRT. Malam itu, Maya berdiri di balkon rumahnya. Bintang-bintang bertabur di langit. Ia memegang foto orang tuanya. Ayah, ibu. Maya bahagia. Maya sudah memaafkan. Maya sudah melupakan dendam. Maya menemukan cinta sejati. Dan Maya punya anak-anak yang lucu. Ia tersenyum. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Reza datang dari belakang, memeluknya. Sayang, Bimo dan Cinta sudah tidur. Maya menoleh. Mas, terima kasih telah hadir dalam hidupku. Reza mencium kening Maya. Terima kasih karena telah menjadi dirimu sendiri. Maya menatap langit malam. Hidup ini penuh penderitaan. Tapi di balik penderitaan, selalu ada kebahagiaan. Kita hanya perlu bertahan, berusaha, dan percaya bahwa besok akan lebih baik. Anak pungut bukanlah aib. Mandul bukanlah kutukan. Yang menjadi aib dan kutukan adalah hati yang sombong dan lidah yang suka menghina. Maya Hartono, pengusaha, filantropis, ibu, dan pemenang sejati.